Pada tahun 2025, dunia ilahi tiba-tiba muncul. Saat tidur, manusia ditarik ke sini. Nyawa adalah satu-satunya mata uang. Mati akan mengurangi masa hidup. Membunuh monster akan menambah masa hidup. Pemain menggunakan masa hidup untuk membawa kemampuan ke dunia nyata. Pemain kuat bisa merobek tank dengan tangan kosong, menebas jatuh pesawat, dan menahan bom dengan tubuh mereka. Sejak dunia ini muncul, pemuda itu telah menggendong adiknya yang menyusahkan melewati berbagai kesulitan, menjadi salah satu dari 100 pemain terkuat. Seperti pada pertempuran terakhir, Tan Fong berhasil melewati reruntuhan dewa kuno. Dia mendapatkan artefak ilahi mata penghakiman. Tapi tak disangka dia dikhianati oleh rekan setimnya sendiri. Orang yang menusuk Tan Fong ternyata adalah adik angkat perempuan yang selalu dia gendong sepanjang masa kecilnya. Yang lebih menyakitkan adalah alasan pengkhianatannya karena gadis itu ingin memberikan artefak ilahi tersebut kepada idola yang sangat dia gilai. Kali ini setelah mati, Tan Fong tetap tidak bisa menutup matanya dengan tenang. Saat bilah pisau diayunkan, hidupnya pun berakhir. Tetapi Tan Fong membuka matanya kembali pada waktu 9 tahun yang lalu. Belum sempat berpikir, adiknya yang menyebalkan itu sudah mendobrak pintu dan masuk dengan wajah marah. Tan Fong, ternyata kau benar-benar di rumah. Kenapa kau tidak mengangkat teleponku? Apa kau mau menghilang? Apa kau tahu betapa pentingnya aku pergi mendukung Tongfi? Dia tidak mau bereaksi. Hanya berpikir dalam hati sama, seperti sebelumnya. Pada hari game ilahi dirilis, aku dan Tan Tiodu bertengkar karena Tongfi. Sebelum game dimulai, Tongfi adalah seorang idola underground yang terkenal. Sementara Tan Tiodu adalah penggemar fanatiknya. Pria itu terlihat baik dari luar, tapi sebenarnya dia adalah penipu yang memangsa penggemar wanitanya. Dia pernah melarang Tan Tiodu untuk terlibat dengan pria itu. Tapi tak disangka dia malah dituduh ikut campur urusan pribadi. Kak, aku sedang bicara denganmu. Apa kau tidak dengar gara-gara kau? Peringkatnya jadi turun. Kalau kau tidak memberiku uang, aku akan. Tan Tiodu belum selesai berbicara. Dia langsung menerima sebuah tamparan dari Tan Fong. Gadis itu memegangi wajahnya yang bengkak. Matanya terbelalak menatap Tan Fong. Beraninya kau, Tan Tiodu. Hari ini aku tidak punya waktu untuk bertengkar. Kalau kau masih membuat masalah, aku akan menghancurkan mulutmu. Dia melemparkan sebuah kartu ke arah gadis itu. Ini adalah uang peninggalan orang tua kita. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah menyentuhnya. Sekarang aku berikan semuanya padamu. Demi orang tua kita, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, aku, Tan Fong, tidak punya adik sepertimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke kamarnya. Di kehidupan sebelumnya, demi melindungi Tan Tiodu, Tan Fong telah melewatkan banyak sekali kesempatan. Banyak alam rahasia dan harta karun yang membutuhkan pertaruhan nyawa untuk dijelajahi. Semuanya dia lewatkan. Dia bertanya-tanya, jika tanpa beban itu, seberapa kuat dirinya bisa menjadi. Sekarang, dengan membawa pengetahuan tentang dunia ilahi dari kehidupan sebelumnya, dia bertekad untuk melampaui semua orang. Sedangkan untuk Tan Tiodu, biarkan saja dia mengurus dirinya sendiri. Dan untukmu Tongfi, aku akan membereskanmu. Pikir Tan Fong dalam hati lalu naik ke tempat tidur. Tidak lama kemudian, alam bawah sadarnya telah memasuki dunia ilahi. Aula pemilihan profesi. Tempat ini terasa sangat familiar. Dia ingat saat pertama kali masuk ke sini. Dia sangat panik dan butuh waktu berjam-jam untuk selesai memilih profesi. Kali ini harus cepat. Dulu aku memilih prajurit untuk melindungi Tan Tiodu. Sekarang sudah tidak cocok lagi. Tanpa ada yang menahan, kecepatan bermain solo akan jauh lebih cepat. Mobilitas adalah prioritas. Pada akhirnya, Tan Fong memilih kelas pembunuh. Pada saat itu, jendela notifikasi muncul. Artefak suci mata penghakiman telah selesai terikat. Mata penghakiman aktif atribut unik. Kekuatan penghakiman. Saat memasuki dunia, langsung menerima kelas dan bakat tingkat tertinggi. Ternyata dia bisa hidup kembali berkat artefak suci yang telah mengakui tuannya. Sekali terikat, artefak itu tidak bisa direbut kembali. Tiba-tiba, aura hitam menyelimuti seluruh tubuh Tan Fong. Selamat. Anda mendapatkan profesi tersembunyi. Proses perubahan profesi dimulai. Selesai. Anda telah menjadi bayangan kegelapan. Ini adalah profesi tersembunyi tertinggi dari kelas pembunuh. Sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Begitu menerima profesi barunya, ledakan kekuatan yang terjadi membuat Tan Fong terkejut. Biasanya, kemungkinan untuk membuka profesi tersembunyi hampir nol. Tetapi kekuatan penghakiman memberinya peluang mutlak. Sebenarnya apa benda ini? Kekuatan penghakiman, kekuatan tertua di alam semesta, melampaui aturan dan ketertiban. Meskipun tidak bisa diaktifkan secara manual, efek pasifnya tetap ada. Tan Fong membaca panel informasi dan bergidik. Ini benar-benar kekuatan asal mula alam semesta. Di kehidupan sebelumnya, baru pada tahun ke-7 ada orang yang berhasil keluar dari wilayah yang ditinggalkan dewa dan mencapai wilayah ketertiban. Saat itulah umat manusia baru mengetahui tentang kekuatan ketertiban. Tetapi bertahun-tahun berlalu, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Tidak disangka kali ini, dia sudah memiliki kekuatan yang melampaui ketertiban sejak awal. Selama dia bisa keluar dari wilayah yang ditinggalkan dan mencapai wilayah ketertiban, dia akan mendapatkan sifat dewa dan mengaktifkan kekuatannya. Di kehidupan ini, tujuannya sudah jelas. Sistem menampilkan. Pemilihan profesi selesai. Silakan masukkan nama karakter. Jika kekuatan lahir dari kegelapan, maka namaku adalah bayangan kegelapan. Pengaturan nama selesai. Mulai memasuki wilayah yang ditinggalkan dewa. Tempat yang sunyi dan penuh monster, yang siap merenggut nyawa kapan saja. Dengan meninggalkan kota dan membunuh monster, Anda akan mendapatkan tambahan umur. Tetapi jika mati, Anda akan kehilangan setengah dari sisa umur. Di wilayah ini, kota kerang adalah zona aman. Tidak ada monster,
tidak boleh saling menyerang, dan kecepatan kehilangan umur akan melambat. Saat Tan Fong memasuki kota kerang, sekelilingnya sudah penuh dengan pemain baru. Semuanya tampak bingung. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Aku baru saja bangun tidur. Tidak. Ini sakit sekali. Ini bukan mimpi. Semua orang mulai panik. Kemunculan Tan Fong langsung menarik perhatian. Kelas apa dia? Penampilannya sangat berbeda. Pasti pembunuh. Tapi kenapa aku yang juga pembunuh tidak sekeren itu? Dia mengabaikan bisik-bisik itu dan berjalan dalam diam. Dalam hatinya, dia tahu bahwa sebentar lagi para pemain kuat dari seluruh dunia akan muncul dan membangun kembali tatanan. Jika ingin memimpin, dia harus bertindak lebih cepat dari semua orang. Waktu tidak menunggu siapapun. Tepat pada saat itu, sekelompok orang diteleportasi di depannya. Sakit sekali. Jadi kalau mati kita akan kembali ke kota ya. Monster-monster itu benar-benar mengerikan. Digigit sekali saja langsung kehilangan setengah bar HP. Bagaimana cara melawannya? 3 orang bekerja sama saja hanya bisa mengurangi sepertiga bar HP-nya. Aku bahkan kehilangan setengah umurku. Salah seorang dari kelompok itu menoleh dan bertanya, Kak Lucu, sekarang kita harus bagaimana? Tan Fong melirik Lucu. Melihatnya memegang busur panjang bukan busur pendek. Sepertinya dia juga memiliki profesi tersembunyi. Wanita itu mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu, menyadari perbedaan pada diri Tan Fong. Wanita itu tersenyum. Kak, sepertinya kamu punya profesi tersembunyi. Mau membentuk tim dengan kami? Monster di luar sana sangat kuat. Pengalaman kalian adalah dibantai ya, pikirnya dalam hati. Lalu dia pergi dengan dingin. Seorang pria berkata dengan kesal. Berlagak jagoan ya, kami berlima saja tidak bisa melewatinya. Kau pikir kau bisa solo? Di luar sana penuh dengan monster pembunuh. Pria botak menimpali. Sudahlah, dia punya profesi tersembunyi. Dan dia seorang pembunuh. Kalau tidak bisa melawan, setidaknya dia masih bisa kabur. Letu membuka panel informasi Tan Fong. Melihat nama bayangan kegelapan. Dia sedikit mengernyitkan dahi. Sombong sekali orang ini. Dia menutap panel itu, lalu berkata kepada rekan satu timnya, Ayo Perji, kita ikuti dia. Siapa tahu kita bisa belajar beberapa keterampilan darinya. Ya, sekalian, kita lihat bagaimana dia mati. Seluruh kelompok pun mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, Letu berpikir, tanah yang ditinggalkan dewa ini benar-benar aneh dan bahayanya tak terduga. Meskipun dia tidak mengerti kenapa bisa sampai di sini. Tetapi berdasarkan pengalaman bermain game, dia dengan cepat membentuk sebuah kelompok. Tidak disangka monster di desa pemula cukup kuat untuk memusnahkan seluruh tim. Memang mustahil untuk dikalahkan di level ini. Sedangkan pria bayangan gelap itu, ada sesuatu yang sangat berbeda darinya. Mengikutinya mungkin bisa menemukan petunjuk. Di balik pohon, rekan satu timnya melihat dan berbisik. Senjatanya berbeda dari kita. Dia menggunakan pedang pendek. Sedangkan kita memegang belati. Dan dia bahkan lebih cepat dari kita. Pria botak itu berkata dengan kesal. Padahal kelincahankulah yang paling tinggi. Tepat pada saat itu, Tan Fong menoleh ke belakang. Membuat lucu terkejut. Dia menahan napas. Tidak berani menjulurkan kepalanya karena takut ketahuan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Dia mengintip keluar. Tan Fong sudah menghilang. Kemana orangnya? Apa dia benar-benar menghilang? Apakah itu skill menghilang? Skill awal saja sudah sehebat itu. Profesi ini benar-benar luar biasa. Setelah melihat sekeliling, dan tidak menemukan jejaknya, mereka memutuskan untuk kembali. Ayo kembali ke kota. Cari cara untuk naik level. Di luar sini kita bisa mati dengan cepat. Siapa tahu ada hadiah tersembunyi. Atau NPC misi atau semacamnya. Mereka tidak menyadari. Tan Fong masih berdiri di tempat yang sama. Berkat skill menyelinap dalam bayangan. Dia bisa menjadi tak terlihat, dan hanya akan muncul jika diserang. Keluar dari mode tak terlihat akan meningkatkan damage serangan pertama. Ditambah dengan keahlian menghilang. Durasinya menjadi lebih lama dan kecepatan geraknya meningkat. Profesi bayangan gelap memang benar-benar berbeda. Biasanya seorang pembunuh mudah terdeteksi. Tetapi tidak dengan profesi bayangan gelap. Tidak ada manusia atau monster yang bisa melihatnya. Mengingat perkataan kelompok Letu, Tan Fong hanya tersenyum tipis. Kota pertama tidak memiliki sesuatu yang berharga. Itu hanyalah tempat perlindungan sementara. Di dunia ini, para pemain hanyalah umpan bagi para makhluk iblis. Tubuh Tan Fong perlahan muncul kembali. Efek tak terlihatnya sudah habis. Untungnya cooldownnya singkat. Beberapa detik kemudian dia bisa menghilang lagi. Dia membuka panel atribut dan melihatnya sekilas. Semua pemain pemula memiliki 10 poin. Setiap profesi memiliki peningkatan yang berbeda. Di kehidupan sebelumnya sebagai prajurit, dia hanya menambahkan poin pada kekuatan dan stamina. Sedangkan bayangan gelap meningkatkan semua atribut. Dengan kelincahan yang paling menonjol, dia juga memiliki 5 poin bebas untuk didistribusikan. Kebanyakan orang akan menambahkannya ke kekuatan atau roh. Tapi itu adalah sebuah kesalahan. Kelincahan adalah kuncinya. Di tahap awal, tidak peduli bagaimana poin ditambahkan, damage dari monster akan tetap lebih unggul. Hanya dengan meningkatkan kelincahan dan kecepatan, barulah bisa mengalahkan monster tanpa terluka. Tan Fong mengalokasikan seluruh poin atributnya ke kelincahan. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar di dekatnya yang membuatnya terkejut. Seekor krip level 1 sedang menelan esensi umur untuk berevolusi. Tan Fong menebak inilah makhluk yang telah mengalahkan kelompok beranggotakan 5 orang itu. Setelah selesai menelan, krip itu langsung menerjang ke arahnya. Tan Fong melihat luka-luka di tubuhnya. Dan diam-diam membuat perhitungan. Dari luka-lukanya, terlihat bahwa kelompok tadi telah memberikan cukup banyak kerusakan padanya. Dengan membunuh pemain, monster akan mendapatkan umur. Lalu menggunakannya untuk berevolusi. Dia mundur untuk menghindari serangan monster itu. Setelah itu,
dia mengaktifkan skill menyelinap dalam bayangan. Dan langsung menjadi tak terlihat. Saat monster itu masih bimbang, dia melompat tinggi ke udara. Satu serangan kritikal dari jurus pembuka siluman mendarat telak. Serangan penentu itu membuat monster tersebut langsung tumbang di tempat. Anda memberikan 174 damage. Membunuh monster level 1. Dan menerima 10 poin pengalaman. Benar-benar satu serangan untuk mengakhirinya. Menyerang dari tengkuk memang menghasilkan serangan kritikal. Tetapi damage-nya terlalu besar. Panel sistem muncul dan menjelaskan. Jika tidak berada dalam jangkauan pandang musuh, tikaman dari belakang akan melipat gandakan damage. Ternyata ada juga efek serangan diam-diam. Beberapa skill yang aktif bersamaan membuat damage-nya melampaui batas. Dia ingat dengan jelas. Dulu, seorang prajurit harus berjuang keras hanya untuk menghasilkan 40 damage. Membunuh monster butuh waktu lama dan bahkan bisa terluka. Meskipun terluka saat itu, Tan Fong tetap tidak ragu memberikan hadiahnya kepada Tan Xiaoyu. Tapi sekarang, semuanya sudah tidak sama lagi. Anda menerima tambahan 3 hari sisa hidup yang dapat ditransaksikan. Dan 54 tahun 155 hari yang tidak dapat ditransaksikan. Kelima orang itu terbunuh. Masing-masing kehilangan setidaknya 20-30 tahun. Seharusnya totalnya lebih dari 100 tahun. Tapi monster itu sudah menggunakan sisanya. Jadi hanya tersisa 54 tahun. Tidak masalah, karena bagian ini tidak bisa ditransaksikan. Kekuatan penghakiman telah diaktifkan. Selamat. Anda menerima bakat evolusi tak terbatas. Level primordial. Membunuh monster dalam mode solo akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan poin evolusi yang bisa digunakan untuk meningkatkan skill. Setiap 24 jam akan menerima 5 poin. Jika mengalahkan bos saat bermain solo, akan menerima seluruh poin. Saat ini memiliki 5 poin, evolusi skill. Sebelumnya dia belum pernah mendengarnya. Item yang didapat dari monster selalu memiliki level tetap dan tidak bisa diubah. Ini benar-benar kekuatan yang melanggar aturan. Tan Fong menggunakan 4 poin untuk meningkatkan mencari bayangan dan tikaman dari belakang. Peningkatan skill berhasil. Mencari bayangan naik dari level biasa ke level perunggu. Durasi menghilang meningkat dari 12 menjadi 16 detik. Saat muncul kembali, serangan pertama mendapatkan peningkatan damage dari 60 menjadi 90. Waktu pemulihannya berkurang dari 28 menjadi 26 detik. Tikaman dari belakang meningkat dari level dasar ke level biasa. Damage dari belakang meningkat dari 10% menjadi 15%. Tan Fong sangat gembira. Mencari bayangan sekarang bertahan selama 16 detik. Jika digabungkan dengan keahlian menghilangnya, menjadi 32 detik. Membuatnya hampir bisa menghilang terus-menerus. Jika ditingkatkan lagi, satu serangan saja sudah cukup untuk membunuh monster dengan darah penuh. Tepat pada saat itu, terdengar suara seseorang berteriak. Lihat si kurus itu. Dia membunuh monster sendirian. Sudah kubilangkan game ini gampang. Kak Changzi hebat sekali. Dengan fisik seperti itu bisa meladeni puluhan gadis sekaligus. Changzi tertawa terbahak-bahak. Aku akan melindungimu. Dengan adanya aku, kamu tidak perlu khawatir. Tan Fong berbalik, menatap pasangan yang sedang pamer kemesraan itu. Dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Seekor monster sedang bergelantungan tepat di atas kepala mereka. Dia segera mengaktifkan mencari bayangan lalu mundur. Kedua orang itu, bahkan belum mengerti apa yang terjadi, saat mereka melihat bayangan hitam terpantul di tanah. Mereka mendonggak ke atas. Seekor laba-laba raksasa bersama, sekawanan anak laba-laba, sedang bergelantungan tepat di atas mereka. Sang pemelihara. Level 1. Kualitas perunggu. Memelihara anak laba-laba. Level biasa. Tan Fong bersembunyi di sudut, mengamati dalam diam. Ini adalah bos desa pemula. Dengan darah mencapai 1600, jauh melampaui kemampuan para pemula. Belum lagi dia membawa segerombolan laba-laba kecil. Bagus juga, biar kulihat seberapa kuat skill baruku ini. Berpikir begitu, Tan Fong meninggalkan tempat persembunyiannya. Langsung melesat ke arah bos lalu mengaktifkan tusukan pembatal sembunyi. Serangan itu mengenai titik lemahnya, menyebabkan 338 kerusakan. Tapi posisinya langsung terungkap karena efek menghilangnya telah berakhir. Bos itu meraung. Kedua kakinya yang tajam menusuk ke arah posisi Tan Fong. Untungnya dia sempat mengaktifkan langkah bayangan lagi. Dikombinasikan dengan kecepatan dan kelincahan yang meningkat berkat evolusi. Jadi dia hanya terserempet sedikit. Dan dengan sisa darahnya saat ini dia nyaris lolos dari maut. Tidak melihat lawannya. Bos itu mulai mengamuk dan menghancurkan sekelilingnya. Monster-monster iblis ini sama sekali tidak bodoh. Mereka tahu cara melacak dan tidak menyerang sembarangan. Laba-laba raksasa itu menghancurkan secara membabi buta. Sementara anak-anak laba-laba di sekitarnya sangat waspada dan tidak berani mendekat. Kalau tebakanku tidak salah, sebuah batu melesat. Dapat mengenai titik lemah bos itu. Monster itu langsung kehilangan 299 darah lagi. Jelas sekali kerusakan utamanya berasal dari serangan kritikal, ditambah dengan efek saat keluar dari persembunyian dan peningkatan kekuatan serangan dari skill profesi. Bahkan saat hanya melempar batu, kerusakannya tetap sangat tinggi. Tan Fong menunggu skillnya pulih. Lalu dia melempar batu lagi. Mengaktifkan efek yang sama seperti tusukan pembatal sembunyi. Sebuah tusukan dari belakang. Mengincar langsung titik lemah bos. Tidak lama kemudian, di seluruh kota kerang terdengar pengumuman. Pemain bayangan gelap telah mengalahkan bos perunggu. Dan menjadi orang pertama yang mencapai level 2. Berita ini menggemparkan komunitas. Aku saja sudah terbunuh 2 kali oleh monster kecil. Tapi dia malah solo bos. Ada yang kenal orang ini tidak? Kenalkan dong. Dia bertarung sendirian ya. Di papan peringkat, hanya ada satu nama saja. Kelompok Letu membaka pengumuman itu.
Si bayangan gelap ini kan orang yang baru saja keluar tadi. Kenapa naik levelnya cepat sekali? Tidak masuk akal. Bahkan berhasil mengalahkan bos pula. Satu tim kita saja tidak bisa membunuh monster kecil. Tapi dia malah mengalahkan bos perunggu. Jangan-jangan sistemnya bug. Pasangan Changtu yang baru saja hidup kembali juga terkejut. Laba-laba itu sudah dikalahkan, padahal di sekelilingnya ada banyak anak-anaknya. Siapa itu bayangan gelap? Mungkin saja asasin yang bersembunyi tadi. Di dalam hutan. Sistem mengumumkan. Anda telah mengalahkan bos perunggu. Menerima 300 poin pengalaman. Naik ke level 2. Mendapatkan tambahan 2 poin evolusi. Dan membuka papan peringkat kota kerang. Anda mendapatkan 1 poin reputasi. Pengumuman ke seluruh kota. Tambahan 46 hari umur yang bisa diperdagangkan. Menerima buku skill, tangan serakah tingkat perunggu. Meningkatkan 35 serangan. 4 kelingkahan. Syarat level 1. Membutuhkan 2 poin evolusi. Skill type assassin. Saat digunakan pada monster. Ada 20% kesempatan untuk mendapatkan rampasan tambahan. Syarat untuk mempelajarinya adalah level 1. Saat laba-laba besar tumbang, gerombolan laba-laba kecil melarikan diri. Dia merasa menyesal. Seharusnya dia membunuh yang kecil-kecil dulu untuk mendapatkan pengalaman tambahan. Tidak disangka bos perunggu menjatuhkan skill dewa langka milik assassin, yang membantu meningkatkan kemungkinan mendapatkan barang. Nantinya setiap kali mengalahkan bos kuat akan ada tambahan 20% hadiah. Dia ingat di kehidupan sebelumnya. Di guild pembantai dewa, ada seseorang yang menjadi terkenal berkat skill ini. Orang itu tadinya lemah, tetapi berkat skill itu dia sangat dihargai. Kemanapun dia pergi selalu dikawal oleh pengawal. Tan Fong tiba-tiba berpikir, skill itu hanya memiliki peluang 20%, tetapi jika digabungkan dengan bakat evolusi tak terbatas, bukankah probabilitasnya bisa meningkat tanpa batas? Keesokan paginya, Tan Tiodu tetap pergi ke sekolah seperti biasa. Di jalan, temannya bertanya, "Tiodu, kamu tidak berencana menelepon untuk meminta maaf pada kakakmu kemarin kamu bolos ujian untuk mendukung Tongfi? Kakakmu pasti sangat marah." Mendengar nama Tan Fong, dia menjadi kesal. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Dialah yang membuatku terlambat. Seharusnya dia yang minta maaf padaku. Tapi dia sangat baik padamu. Aku bahkan iri kamu punya kakak sepertinya." "Baik apanya? Seharian ikut campur urusanku. Lagi pula dia bukan kakak kandung. Aku punya Tongfi saja sudah cukup." Temannya hendak bicara lagi, tetapi mengganti topik. "Wajahmu kenapa hanya karena jatuh saja?" Ketika mereka berdua tiba di kelas, pintu ruang kelas sudah dikerumuni oleh para siswa. Temannya menerobos kerumunan, dan berseru kaget. "Apa yang terjadi dengan Tru Wongvi? Kenapa dia menjadi transparan seperti ini?" Seorang siswa laki-laki menjawab, "Aku juga tidak tahu. Kak Fei baru saja bilang, mau tidur siang sebentar. Tak lama kemudian sudah jadi seperti itu." Seluruh kelas mulai berdiskusi. Tidak hanya di sini, fenomena ini menyebar ke seluruh internet. Orang-orang di seluruh dunia mengalaminya. Banyak ahli berpendapat bahwa saat tidur manusia akan masuk ke dalam keadaan ilusi. Tetapi penyebabnya masih belum jelas. Teman Tan Tiodu panik. Mengeluarkan ponselnya. "Aku harus segera menelepon orang tuaku. Tiodu, kamu juga sebaiknya mengingatkan kakakmu untuk berhati-hati. Dia hanya mendengus pelan. Aku tidak peduli. Orang sepertinya lebih baik menghilang saja." Kembali ke cerita. Setelah berjam-jam berburu monster, Tan Fong kembali mendapatkan pencapaian baru. Skill tangan serakah telah berevolusi dari peringkat perunggu ke emas, meningkatkan secara drastis tingkat jatuhnya item. Probabilitas mendapatkan jarahan tambahan meningkat dari 20% menjadi 70%. Anda telah mempelajari tangan serakah plus 2. Penilaian skill berhasil. Anda menerima 2 poin evolusi dan 46 hari umur yang bisa diperdagangkan. Dia tertawa kecil. Keberuntungannya sangat bagus. Mendapatkan tambahan 2 poin evolusi. Hanya butuh 3 poin lagi untuk meningkatkannya menjadi plus 3. Saat itu probabilitas mengambil item hampir mutlak. Memikirkan bahwa seluruh dunia perlahan menyadari hal ini, semakin banyak orang terjun ke dalam game. Tan Fong memutuskan harus bergerak lebih cepat. Dia segera melengkapi belati korosi, menambahkan 35 serangan dan 4 kelincahan. Sebentar lagi, semua orang akan tahu bahwa kekuatan dalam permainan bisa dibawa ke dunia nyata. Dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Untuk membawa skill keluar, seseorang harus mencapai level 10 dan memiliki umur yang cukup untuk diperdagangkan. Melawan monster kecil terlalu lambat. Dia harus mencari bos yang lebih kuat. Saat sedang berjalan, Tan Fong mendengar suara pertarungan, disertai dengan teriakan minta tolong yang bergema. Cepat lari. Dia mengaktifkan pencari bayangan. Diam-diam bergerak menuju sumber suara, dan melihat sekelompok orang sedang berjuang. Mereka sedang bertarung dengan pelari cepat level 2. Kualitas perunggu. Tan Fong menyeringai. Kebetulan sekali, musuh datang di saat yang tepat. Tunggu dulu. Orang itu adalah Wong Gmanya. Tidak disangka bertemu dengannya di sini. Rumor itu ternyata benar. Saat masuk ke dalam game, Wong Man pernah membentuk kelompok beranggotakan 6 orang. Semuanya memiliki profesi tersembunyi. Profesi tersembunyinya adalah prajurit perisai suci. Memiliki statistik 2 kali lipat dari prajurit biasa, dan memiliki skill keabadian sebagai pendukung. Tan Fong melirik rekan satu timnya. Ada seorang penyihir peramal. Kerusakan, sihirnya 2 kali lipat lebih tinggi dari penyihir biasa, dilengkapi dengan skill bola api peramal. Pemanah tersembunyi mata bintang memiliki atribut 2 kali lipat dari pemanah biasa, menggunakan skill tembakan beruntun. Sedangkan pendeta tersembunyi pengelana jiwa, memiliki kemampuan penyembuhan 2 kali lipat. Ditambah lagi penyembuhan kelompok sejak awal. Awalnya mereka masih bisa bertahan,
tetapi perlahan-lahan mulai terdesak. Kecepatan monster itu membuat seluruh tim menjadi kacau. Pemanah dan penyihir tidak bisa mengenainya. Formasi pertempuran pun perlahan runtuh. Perizai Wong Gimeng juga melemah. Dia memerintah. Pendeta, pulihkan darahku. Yang lain terus serang dan cicil darahnya. Tan Fong berpikir. Dia terlalu percaya diri. Lupa bahwa ini adalah area liar. Pertarungan yang berlarut-larut mudah menarik monster lain. Dan seperti yang diduga, tak lama kemudian, segerombolan monster muncul di belakang Fu Hongman. Itu adalah gerombolan sang pencemar level 2. Seluruh tubuhnya tertutup lumpur coklat. Dan mereka ahli dalam serangan jarak jauh. Buzz. Hati-hati. Seorang pemuda yang memegang pedang besar menerjang maju. Tebasannya mengenai sasaran tetapi bila pedangnya tersangkut dan tidak bisa ditarik keluar, sang pencemar melakukan serangan balik, menyemburkan lumpur coklat pekat ke arah mereka. Sialan. Aku terkena ikatan tanah. Kecepatanku berkurang. Penyihir wanita itu didekati oleh monster. Dia berteriak kencang. Tolong aku. Tan Fong segera mengaktifkan mencari bayangan. Lalu melesat masuk. Satu tebasan pedang berkilat, membelah sang pencemar menjadi dua hanya dalam sekejap mata. Penyihir wanita itu berhasil diselamatkan. Seluruh kelompok terdiam kaget. Barusan. Apa ada yang membunuh monster itu? Apa ada seseorang yang membantu kita? Monster level 1 saja butuh 10 detik untuk dikepung dan dikalahkan. Bagaimana bisa monster level 2 mati seketika? Ini tidak mungkin. Saat mereka masih berdiskusi, satu monster lain sudah bersiap menyerang. Untungnya Tan Fong kembali bertindak tepat waktu. Benar-benar dibunuh seketika. Dai Li Tu. Apa kau melihat siapa pelakunya? Tidak. Aku hanya berharap dia ada di pihak kita. Ayo lanjutkan pertarungan. Wong Man berteriak. Yagaritma. Fokuskan semua serangan pada si pelari cepat. Saat itu Tan Fong sudah bersembunyi di atas pohon untuk menerima hadiahnya. Anda telah mengalahkan dua sang pencemar level 2. Menerima 40 poin pengalaman. 1 titik evolusi. Buku skill belati racun mematikan tingkat biasa. Dan tambahan 8 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Belati racun mematikan adalah skill serangan beruntun jarak dekat dan menengah. Sangat bagus. Segera evolusikan. Belati akan mematikan plus 2. Tingkat perak. Type Assassin. Jarak tembak maksimal 14 meter. Saat mengenai target. Belati racun mematikan memberikan 120 kerusakan tambahan dan disertai status racun. Waktu tunggu 5 detik. Membutuhkan level 2. Efek racun mematikan memberikan 50% kerusakan setiap detik. Disertai efek kelemahan selama 5 detik. Efek tidak bisa ditumpuk. Pada saat yang sama, Fu Hongman mengangkat perisainya untuk menahan serangan dari si pelari cepat. Tetapi dia tertusuk oleh kaki monster yang lain hingga menembus tubuhnya. Gawat. Darahnya turun terlalu cepat. Teriak sang pendeta dari kejauhan. Semuanya. Lari, kata Fu Hongman dengan lemah. Tepat pada saat itu, sebuah belati melesat. Menembus lurus titik lemah di kepala monster itu. Si pelari cepat terkena serangan itu. Kehilangan 845 darah. Hampir setengah bar nyawanya lenyap. Racun menyebar. Efek racun mematikan pun meledak. Si pelari cepat terus-menerus kehilangan darah. Hingga benar-benar runtuh. Kontribusi kerusakanmu melebihi 90%. Harta rampasan menjadi milikmu. Kamu telah mengalahkan bos tingkat perunggu. Mendapatkan 600 poin pengalaman. Mencapai level 3. Dan menerima 2 poin evolusi, serta 55 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Tan Fong terkekeh. Dia tidak menyangka kerusakan dari panah racun ekstrem miliknya bisa bersinergi begitu baik dengan skill pasifnya. Ditambah dengan kemampuan siluman. Dia benar-benar tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menandinginya di tahap awal permainan ini. Dengan tingkat kerusakan seperti itu. Apakah dia masih manusia? Fu Hongman melihat cahaya dari harta rampasan menghilang. Menyadari seseorang telah mengambilnya. Dia mendongak dan berkata, Kavan, aku tidak tahu siapa dirimu. Tapi terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Dari bayang-bayang. Tan Fong menyabab. Terima kasih. Di dunia liar seperti ini. Jangan terlalu mudah percaya pada orang lain. Wong Man terdiam lalu pergi. Aku mengerti. Terima kasih atas peringatannya. Senior. Aku tidak akan mengganggumu. Namaku Wong Gimeng. Jika kau butuh sesuatu, gadisakah aku? Aku Break Bloom. Bolehkah aku menambahkanmu sebagai teman diam? Ayo pergi. Pendeta pria itu menariknya pergi, melihat mereka menghilang. Tan Fong berpikir bahwa Wong Man bukanlah orang jahat. Dia tampak bisa dipercaya, dan didukung oleh pemerintah Xia Agung. Membuatnya menjadi tipe yang sempurna untuk kemitraan jangka panjang. Dia bisa menjual barang-barang cadangannya kepada Fu Hongman. Dia menghancurkan bola harta rampasan. Dan panel sistem mungkul. Kamu telah menerima 3 poin evolusi, 55 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Dan celana kulit lari cepat tingkat perunggu. Efek saat dikenakan tambah 9 pertahanan fisik. Tambah 5 resistensi elemen. 15% pengurangan waktu jeda. Membutuhkan level 2. Ini adalah hasil yang cukup besar. Dia masih punya banyak peralatan dan buku skill tambahan untuk kelas lain. Setelah tasnya penuh, dia akan kembali ke kota dan menukarkannya dengan masa hidup yang dapat diperdagangkan. Kecepatannya saat ini 100 kali lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya. Tong Fi, tunggu saja. Aku akan datang untukmu. Adegan beralih ke sekelompok orang yang bertarung mati-matian. Mereka sedang berhadapan dengan para pencemar dan pelari cepat. Semakin banyak monster terus bermunculan. Tepat saat kelompok itu hendak mundur, mereka bertemu dengan seekor monster iblis raksasa. Dengan satu serangan, seluruh tim dikirim kembali ke desa pemula. Kembali di desa, para pemain ramai berdiskusi. Sialan. Monsternya terus mengerumuni. Yang darahnya sedikit langsung kabur.
Kita harus mencapai level 3 untuk keluar dari sini. Tapi bagaimana cara kita naik level? Kita perlu membentuk party yang lebih besar. 3 orang tidak cukup. Kita butuh setidaknya 6 atau 10. Orang lain menyahut, itu tidak akan berhasil. Aku melihat tim berisi 10 orang habis dibantai. Kelompok besar hanya akan memancing bos. Sebuah party berisi 40 orang baru saja, bertemu dengan sesuatu seperti kura-kura purba, dan monster itu membunuh lebih dari 30 dari mereka dalam satu serangan. Kerumunan itu menjadi hening. Sesaat kemudian, kelompok Letu juga dikirim kembali ke desa. Jika kita tidak mencapai level 3, apakah kita akan terjebak di sini selamanya kesadaran kita terperangkap? Tetapi tubuh asli kita akan mati kelaparan, kata pria botak itu dengan suara bergetar. Letu mengertakkan giginya. Sialan. Kenapa game ini sulit sekali? Kita tidak boleh mati lagi. Entah ini nyata atau virtual. Kemudian dia melihat ke papan peringkat. Nama sang bayangan berada di puncak. Sudah mencapai level 3. Bagaimana dia bisa naik level secepat itu? Dia pasti tahu sebuah trik. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan bantuannya agar bisa mencapai level 3 dan keluar dari sini lebih dulu. Letu berkata kepada rekan satu timnya. Sebarkan pesan. Jika sang bayangan membantu kita mencapai level 3, aku akan mengiriminya 10 juta uang tunai saat kita kembali ke dunia nyata. Dalam hatinya, dia percaya jumlah uang sebanyak itu akan menggoda siapapun. Sementara itu, kembali ke Tan Fong. Setelah beberapa saat memburu monster, Tan Fong telah menaikkan level keahlian tangan serakah miliknya ke tingkat yang baru. Tangan serakah tingkat giok, sebuah keahlian tipe pembunuh yang digunakan pada mayat monster, sekarang memiliki peluang 160% untuk memberikan jarahan tambahan. Hadiah bonusnya juga memiliki kemungkinan 20% untuk meningkatkan tingkatan item sebanyak satu tingkat. Itu berarti ada peluang 20% bagi sebuah item untuk ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, yang merupakan efek yang benar-benar gila. Jika terus berevolusi, bisakah tingkat ini mencapai 100? Atau bahkan 200%. Saat dia sedang memikirkan hal ini, seekor penyu pengutuk, bos tingkat perunggu, muncul di hadapannya sambil menelan bola-bola biru. Sepertinya monster itu sedang menyerap umur. Monster itu akan naik menjadi bos tingkat perak. Dan sepertinya, sudah melahap seluruh tim yang beranggotakan 40 orang. Sayangnya, tasku penuh. Jadi kalaupun aku membunuhnya, aku tidak bisa mengambil apa-apa. Aku akan menandai koordinatnya saja untuk saat ini. Bos itu butuh waktu untuk berevolusi. Jadi Tan Fong memutuskan untuk kembali ke desa pemula untuk mengosongkan inventarisnya terlebih dahulu dan akan mengurusnya nanti. Tepat saat dia kembali, dia mendirikan sebuah kios, memajang barang-barang yang tidak dia butuhkan, dan memasang pengumuman, menjual perlengkapan dan keahlian, hanya buka selama 10 menit. Siapa cepat dia dapat. Kemunculan Tan Fong menyebabkan kehebohan di area itu. Astaga, dari mana orang ini datang? Dia memakai set perlengkapan tingkat perunggu, dan bahkan menjual lebih banyak lagi. Mungkinkah dia yang membunuh bos perunggu itu? Lihat namanya. Shadow. Itu orang yang ada di puncak papan peringkat. Seseorang bertanya, kenapa kita tidak bisa melihat wajahnya? Yang lain menjawab, dia dalam mode anonim penuh. Sama di dalam game maupun di dunia nyata. Pria yang sangat misterius. Saat kerumunan masih ramai, seorang gadis mendekat dan melihat-lihat kios itu. Lalu bertanya, mantra Kerukut. Ini. Berapa harga jualnya? Dia adalah Grey Rose. Peringkat ke-11 di kota Kerang. Yang juga menyembunyikan identitasnya. Tan Fong menyabab. 100 hari umur yang bisa diperdagangkan. Hadis itu terkait. 100 hari itu terlalu banyak. Bisakah harganya diturunkan? Keahlian tingkat biasa bisa meningkatkan kecepatan membunuh monstermu secara signifikan. 100 hari itu, harga yang murah. Katanya dengan tenang. Grey Rose bertanya, bisakah aku menggunakan uang sungguhan? Jika kamu punya uang, kamu bisa membeli umur dari orang lain lalu berdagang denganku. Jika tidak ada yang menawar lebih tinggi, aku akan menyimpannya untukmu. Jawab Tan Fong. Tunggu sebentar. Dia mengirim pesan ke grupnya untuk menanyakan pendapat rekan satu timnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang berkata, kita naik level dengan cepat berkat kamu. Aku tidak keberatan. Aku juga setuju. Dengan keahlian ini, kita akan mencapai level 3 lebih cepat. Ayo kita keluar dari game dulu dan memikirkannya. Oke. Transfer umur itu padaku. Nanti aku kirimkan uang tunainya. Setelah mengumpulkan cukup, Grey Rose kembali untuk melakukan transaksi. Sebuah tim level 2 bisa membunuh sekitar 30 hingga 40 monster. Jadi mereka pasti punya lebih dari 100 hari umur. Saat Tan Fong sedang berpikir, transaksi selesai, dan umurnya meningkat dari 268 menjadi 368 hari. Pada saat itu, Giangle berjalan mendekat. Suaranya terdengar sombong. Akhirnya aku menemukanmu. Shadow, aku akan memberimu kesempatan. Jokikan aku sampai level 3. Dan saat kita kembali ke dunia nyata, aku akan membayarmu 10 juta. Ayahku adalah pimpinan perusahaan Daijiang. Kau bisa bertanya-tanya. Aku tidak kekurangan uang, jadi itu Giangle. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang gembong kejahatan yang akhirnya ditumpas oleh pemerintah. Dia telah menggunakan uang untuk membeli umur, memaksa orang melakukan kerja paksa ilegal, dan bahkan membunuh mereka yang melawan. Tanpa bisa berkata-kata, Tan Fong menjawab dengan dingin. Aku menolak. Giangle tertegun, dan setelah beberapa detik, dia mendezes. Shadow, kau mungkin kuat, tapi tidak ada yang tahu permainan apa ini sebenarnya. Ikutlah denganku, dan kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Kalau kau tidak membeli apa-apa, menyingkirlah dan jangan ganggu bisnisku. Tan Fong berpikir dalam hati bahwa uang tunai tidak ada gunanya sekarang. Jangka hidup adalah mata uang global yang sebenarnya. Menyadari usahanya untuk membujuk pria itu telah gagal,
Nada bicara Giang Le menjadi tajam. Tawaranku sudah sangat murah hati. Kalau ini di dunia nyata, aku sudah memberimu pelajaran sopan santun. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan membuat jangka hidupmu menjadi negatif. Suara Tan Fong yang sedingin es, membuat wanita itu gemetar. Giang Le dengan cepat menarik teman-temannya dan mundur. Tan Fong kembali fokus pada penjualannya. Setelah menyelesaikan transaksinya, dia mengemasi barang-barang yang tersisa. Kemudian dia segera kembali ke zona monster. Dia sedang bersiap untuk perburuan baru. Sementara itu, Giang Le dan para bawahannya telah berbelok ke sebuah gang sepi. Giang Le sangat marah. Pria bernama bayangan itu tidak hanya menolak tawaranku tapi juga berani mengancamku. Tunggu saja sampai kita kembali ke dunia nyata. Aku akan membuatmu membayarnya. Pada saat itu, Mao Lap Tuan muncul dari sudut yang gelap. Hello. Lucu. Kelompok Giang Le menatapnya dengan curiga. Namaku Mao Lap Tuan. Tapi kau bisa memanggilku Lao Mao. Aku level 2. Dan aku tahu beberapa trik menaikkan level. Jika aku membantumu naik level, apakah tawaran 10 juta itu masih berlaku? Giang Le mengerutkan kening. Trik-trik macam apa? Mao Lap Tuan tersenyum. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Tapi untukmu, aku akan membuat pengecualian. Jika kau ingin naik level dengan cepat, kau harus menggunakan kelima poin atribut awalmu untuk kelincahan. Itulah satu-satunya cara untuk berlari lebih cepat dari para monster saat kau menyerang habis-habisan. Mengerti? Giang Le mengangguk. Jadi begitu. Aku mengerti cara memainkan permainan ini sekarang. Sayangnya, aku sudah menaruh semua poinku pada kekuatan. Ya, untung saja aku bertemu denganmu. Dia tersenyum. Kau cukup menarik. Baiklah kalau begitu. Bawa aku untuk menaikkan level. Kau mungkin tidak sekuat bayangan. Tapi aku akan membayarmu 5 juta jika kau bisa membuatku mencapai level 3. Aku akan mentransfer uangnya setelah kita kembali ke dunia nyata. Mao Lap Tuan sangat gembira. Tidak masalah. Kemudian dia mencibir. Pria bernama bayangan itu mungkin kuat. Tapi ada yang salah dengan otaknya. Menolak 10 juta bodoh sekali. Saat mereka membuat kesepakatan, Tan Fong sudah kembali ke sarang sang terkutuk. Bos itu telah berevolusi ke peringkat perak. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut abu-abu. Dan sepertinya proses evolusinya masih berlangsung. Butuh waktu 7 hingga 8 jam baginya untuk mencapai peringkat emas. Dan Tan Fong tidak berniat menunggu selama itu. Dia meluncurkan panah racun ekstrem yang dikombinasikan dengan serangan pembatal siluman ke arah bos. Lalu segera menyembunyikan dirinya menggunakan siluman. Hujan angka kerusakan muncul negatif 659. Negatif 219. Negatif 219. Bos itu mengaum dan melepaskan serangan area yang luas. Tan Fong menghindar di sekitar bos. Menghitung dalam diam saat dia bergerak. Bos peringkat perak memiliki nyawa 2 hingga 3 kali lipat dari bos peringkat perunggu. Dia akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 panah lagi untuk menghabisinya. Ini adalah bos tipe sihir. Hampir semua keterampilannya menghasilkan kerusakan area, terkena serangan. Dengan nyawa dan pertahanannya saat ini, akan berarti kematian instan. Dia harus menunggu siluman selesai dari waktu jeda sebelum bisa melakukan langkah berikutnya. Saat serangan bos mulai kehilangan kekuatannya, Tan Fong memanfaatkan momen itu untuk keluar dari mode siluman. Sesaat kemudian, bos itu berhenti. Tubuhnya membungkuk saat mulai sedikit gemetar. Inilah saatnya. Saat serangan bos mulai kehilangan kekuatannya, Tan Fong memanfaatkan momen itu untuk keluar dari mode siluman. Seperti yang dia duga, bos itu mulai kabur saat nyawanya hampir habis. Sempurna. Jika dia lari sendiri, aku jadi tidak perlu repot-repot memburunya. Tan Fong mengejarnya, mendaratkan sebuah serangan pemecah siluman di punggung bos dan mengakhiri hidupnya. Sistem pun mengumumkan, Anda telah mengalahkan bos tingkat perak, sang terkutuk, dan menerima 1.800 poin pengalaman. Anda telah mencapai level 5. Anda telah menerima 4 poin evolusi. Anda mendapatkan tambahan 124 hari sisa hidup yang bisa diperdagangkan. Haha, aku naik 2 level sekaligus. Dan bahkan dapat 4 poin evolusi tambahan. Sambil tertawa gembira, Tan Fong menggunakan tangan keserakahan pada mayat bos. Sistem mengumumkan bahwa keterampilan itu berhasil diaktifkan. Dia menerima tambahan 4 poin evolusi dan 124 hari lagi sisa hidup yang bisa diperdagangkan. Dia menerima hadiah bonus sebanyak 2 kali. Totalnya adalah 12 poin evolusi dan 372 hari sisa hidup yang bisa diperdagangkan. Sistem melanjutkan pengumumannya. Sebuah efek keterampilan diaktifkan, meningkatkan satu item dari tingkat perak menjadi tingkat emas. Keterampilan Giok benar-benar luar biasa. Bos itu menjatuhkan sekitar 7 atau 8 item, tetapi tasnya hanya tersisa 10 slot. Dia tidak bisa begitu saja membunuh sesuatu lalu lari kembali ke kota. Itu terlalu memakan waktu. Aku harap bos ini menjatuhkan cincin penyimpanan atau sesuatu untuk menambah ruang inventarisku. Gumam Tan Fong sambil menjarah. Saat dia menyentuh bola cahaya keemasan, dia terdiam. Ini adalah kembali ke kota Kerang. Kelompok Fuong Man baru saja berteleportasi kembali. Kita akhirnya berhasil kembali hidup-hidup. Ini semua berkat bos Fuong Man kita bisa mencapai level 3. Penal. Ini semua berkat kerja sama tim. Aduh, sayang sekali kita tidak sempat menambahkan pemain pro itu sebagai teman. Dia mungkin meremehkanku karena aku berlumuran lumpur. Siapa tahu, mungkin kalau kau memakai perlengkapan yang lebih bagus, ceritanya akan berbeda. Tepat pada saat itu, papan peringkat diperbarui. Peringkat 1 Shadow, level 5. Peringkat 2 Fuong Man, level 3. Peringkat 3 Balala, level 3. Para pemain pun gempar. Apa? Shadow sudah level 5. Dia naik dari level 3 langsung ke level 5 makhluk apa yang dia bunuh. Aku baru saja melihatnya menjual item beberapa menit yang lalu.
Adikku berumur 18 tahun. Kuharap sang jagoan menyukainya. Kalau cuma itu syaratnya, aku juga mau gendong aku. Pro, sadar diri dong. Dia menolak 10 yuta. Kenapa dia harus peduli dengan adikmu? Aku baru saja mencapai level 3. Dan pemain pro itu sudah unggul 2 level penuh dariku. Bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Vuong Man Perdeham. Berhentilah melamun dan kembalilah ke dunia nyata. Beritahu orang-orang yang kalian sayangi tentang game barang ilahi sekali pakai. Dunia akan segera jatuh ke dalam kekacauan, dan kita harus bersiap. Baik. Setelah itu, seluruh tim keluar dari game. Di dunia nyata, Vuong Man tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya, memegangi kepalanya dan mengerang pelan. Melihat ini, rekan-rekan satu timnya bergegas menghampiri. Cepat, Kak Vuong sudah sadar, beritahu Kapten. Kak Vuong, kamu baik-baik saja. Kamu membuat kami takut setengah mati. Kamu tidak tahu, tubuhmu benar-benar transparan. Jangan membuatku takut seperti itu. Sudah kubilang kamu perlu istirahat. Sekarang setelah sadar sepenuhnya, Vuong Man berteriak. Kumpulkan semua orang, sesuatu yang besar telah terjadi. Sebuah rapat darurat segera diadakan di Departemen Kepolisian tempat Vuong Man bekerja. Setelah mendengarkan laporannya yang terperinci, seorang perwira parubaya yang duduk di tengah ruangan bertanya, kamu sebelumnya melaporkan telah membentuk sebuah tim, bertemu dengan seseorang dengan kelas tersembunyi, dan diselamatkan olehnya. Benar, Vuong Man menjawab. Benar, namanya Shadow. Saat dia menyelamatkan kami, dia baru level 3. Namun hanya 1 jam kemudian, dia telah melompat 2 level hingga mencapai level 5. Perwira lain berseru kaget. Naik 2 level berturut-turut, bukankah itu membuatnya menjadi pemain nomor 1 di dunia? Bagaimana caranya dia mungkin mengalahkan bos tingkat tinggi? Orang lain bertanya, jika dia mencapai level 5 1 jam yang lalu, kenapa dia belum keluar dari game? Atau mungkin dia tidak punya keluarga di dunia nyata? Aku tidak yakin tentang itu, tapi kemungkinan besar memang begitu. Saat suasana menjadi tegang, seorang perwira wanita bernama Anfu angkat bicara. Mungkinkah dia seorang transmigrator? Dalam cerita, biasanya anak yatim piatu yang sangat kuat. Seluruh ruangan menoleh untuk menatapnya. Dia tersipu dan bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Perwira parubaya itu menghela napas pelan. Anfu, sudah kubilang padamu untuk mengurangi membaca novel. Situasi ini sangat serius. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Dia memandang ke sekeliling ruangan. Suaranya terdengar berat. Apa yang dilaporkan Vuong Man cocok dengan informasi dari atasan kita. Penelitian baru menunjukkan bahwa ada orang-orang yang ditemukan tewas dalam tidur mereka. Data menunjukkan mereka semua telah mati berkali-kali di dalam game. Ini berarti jika sisa hidup seorang pemain di dalam game mencapai 0, mereka juga akan mati di dunia nyata. Seseorang berbisik, ini di luar nalar kita. Perwira parubaya itu mengangguk. Ini kemungkinan adalah suatu bentuk invasi supernatural yang tidak diketahui. Pihak atasan telah mengeluarkan perintah mendesak untuk membentuk tim garda depan di setiap wilayah. Menyusup ke dalam game barang ilahi sekali pakai. Dan mengumpulkan informasi. Kita harus membentuk legiun profesional sesegera mungkin. Ini adalah peristiwa global. Dan semua negara berlomba-lomba untuk meneliti permainan ini. Jika kita tinggal, kita akan kehilangan keunggulan internasional kita. Kita harus mendapatkan informasi dengan cara apapun. Anfu, kau akan menjadi kapten tim 1. Mengatsi, Vuong Man akan menjadi wakil kapten. Pilih sendiri orang-orangmu. Siap. Laksanakan. Menurut Vuong Man, sang bayangan memiliki kepribadian yang mudah didekati. Jadi kita bisa mendekatinya. Aku memilihmu. Anfu, karena kau cocok untuk melakukan penyelidikan. Cari tahu identitas asli sang bayangan. Dan jika memungkinkan, bekerja samalah dengannya atas nama pemerintah. Yalin kontak. Kumpulkan informasi. Dan jaga stabilitas sosial. Apa kau mengerti? Siap. Laksanakan. Dia mengangguk. Bubar. Sementara itu, di asrama Tantiadu, teman-temannya sedang mendiskusikan permainan itu. Aku dengar orang-orang dari area yang sama akan masuk ke desa pemula yang sama saat mereka tertidur. Benarkah aku ingin pulang? Aku sangat khawatir dengan orang tuaku. Jangan khawatir. Kita fokus saja untuk menjadi lebih kuat dulu dan memikirkannya nanti. Tantio duduk di sudut, menatap ponselnya dengan hati yang gelisah. Masalah sebesar ini terjadi dan dia masih diam saja. Kenapa dia tidak mau meminta maaf padaku? Dulu, setiap kali dia marah, kakaknya itu akan selalu menghiburnya. Tapi kali ini kakaknya itu malah memukulnya. Sesuatu yang bahkan orang tua mereka tidak pernah lakukan. Aku hanya bolos sekolah untuk pergi ke konser Tongfi. Tan Fong yang menyebalkan itu. Jika dia tidak meminta maaf 1000 kali, aku tidak akan pernah memaafkannya. Setidaknya aku bisa melihat Tongfi. Kalau tidak, setelah semua urusan permainan ini dimulai, aku mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Kemarin, kita begitu dekat. Tongfai-ku tersayang, aku merindukanmu. Jika tertidur berarti masuk ke dalam permainan, maka dia pasti ada di sana juga. Selama aku masuk ke dalam permainan, aku bisa menemukannya. Sambil berpikir begitu, Jia Mingjiring pesan pada Truong Vi. Hai Ali, ajari aku beberapa strategi. Truong Vi membaca pesan itu dan mencibir. Sang Dewi mengirimiku pesan. Ini adalah kesempatan emas dari langit. Dia menjawab, Dudu, kau bertanya pada orang yang tepat. Ingat, masukkan semua poin atribut awalmu ke kelincahan. Atau kau akan dihajar habis-habisan oleh monster. Bagaimana jika aku seorang penyihir kau tetap membutuhkannya? Itu meningkatkan kecepatan merapal mantra, yang sangat penting di awal permainan.
Tapi bagaimana jika aku cepat, tapi tetap lemah? Jangan khawatir. Begitu ada seseorang di desa yang mencapai level 5, lingkaran teleportasi akan aktif. Aku akan mencarimu saat itu. Dan kita bisa membentuk party untuk naik level bersama. Setelah membaca pesan itu, Tan Tiodu tersenyum licik pada dirinya sendiri. Sempurna. Sekarang aku punya tameng daging. Tan Fong, terus saja kau sombong. Dan lihat bagaimana aku akan meninggalkanmu jauh di belakang begitu kita masuk ke dalam permainan. Kembali ke saat Tan Fong menyentuh bola cahaya keemasan. Informasi muncul di depan matanya. Cincin orang terkutuk. Tingkat emas. Dapat digunakan oleh semua kelas. Meningkatkan semua statistik sebesar 8. Resistensi kegelapan sebesar 26. Dan serangan titik lemah sebesar 0,1. Cincin ini membutuhkan level 4 dan setara dengan 32 poin atribut. Menjadikannya sangat kuat di awal permainan. Pengganda titik lemah meningkat dari 1,5 menjadi 1,6. Bagus. Dan ada ini juga. Dia membuka panel lain. Tebasan bayangan instan. Tingkat perak. Sebuah skill assassin. Melesat sejauh 15 meter. Memasuki mode siluman selama 5 detik. Dan memberikan 3 tebasan beruntun. Waktu tunggunya adalah 12 detik. Berkurang menjadi 10,43. Dan bisa dipelajari di level 4. Skill ini meningkatkan kekuatan serangan sebesar 100. Dan semua serangan dianggap sebagai tusukan dari belakang. Bahkan jika tidak mengenai titik lemah, ini adalah skill area yang kuat yang menggabungkan pergerakan dan mode siluman. Aku akan mempelajarinya sekarang. Sambil berpikir begitu, Tan Fong mengevolusikan tangan keserakahannya. Sistem mengumumkan bahwa 8 poin telah digunakan. Dengan sisa 4 poin, tangan keserakahan. Tingkat Balion. Sebuah skill assassin. Memberikan peluang 220% untuk menerima jarahan tambahan. Dengan kemungkinan 40% untuk meningkatkan kelangkaan jarahan sebanyak 1 tingkat. Sempurna. Sekarang setiap monster yang kubunuh memberiku 2 item. Yang setara dengan apa yang orang lain dapatkan dari membunuh 3 monster. Dengan sisa 4 poin, aku akan meningkatkan tebasan bayangan instan ke level 3. Sistem melaporkan bahwa 3 poin telah digunakan. Dengan sisa 1 poin, tebasan bayangan instan. Tingkat Platinum. Memiliki jangkauan 21 meter. 7 detik mode siluman. 5 tebasan. Ditambah 200 kerusakan. Dan waktu tunggunya tetap 10,43. Waktu tunggunya tidak berkurang, sudahlah. Pada titik ini, pada dasarnya ini sudah seperti menghilang tanpa batas. Sisa barang-barang ini semuanya sampah. Tapi gulungan teriakan perang tingkat perak ini seharusnya bisa laku terjual. Saat dia sedang berbicara, Tan Fong mendengar suara aneh di sekitarnya. Mendonggak. Dia melihat beberapa monster bergegas ke arahnya. Perayap 4 kaki level 4. Ya, waktu yang tepat. Mari kita uji tebasan bayangan instan. Begitu dia mengatakan itu, Tan Fong langsung menghilang. Beberapa kilatan pedang melesat. Mencincang monster itu menjadi potongan-potongan yang jatuh ke tanah. Sistem mengumumkan bahwa dia telah mengalahkan perayap berkaki 4 tingkat 4. Mendapatkan 80 poin pengalaman dan 5 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Tan Fong mangkul. Berpikir. Membunuh monster sekarang jauh lebih cepat. Dengan pisau lempar. Butuh setidaknya 2 untuk menyelesaikannya. Semakin singkat pertarungannya, semakin rendah risikonya. Aku saat ini memiliki 618 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Tapi aku butuh 900 hari untuk membawa sebuah keahlian ke dunia nyata. Waktunya kembali dan menjual beberapa barang. Aku hampir memenuhi syarat penarikan. Begitu aku mencapai tingkat 10, aku bisa mengeluarkan keahlian dan peralatan ke dunia nyata. Dalam perjalanannya kembali ke kota Krang, Tan Fong kebetulan melihat Giang Le sedang berbicara dengan Mao Lap Tuan. Selamat sudah mencapai tingkat 3. Nona muda. Sekarang, bagaimana dengan janji itu? Jangan khawatir. Keluarga Giang tidak akan kekurangan uangmu. Ini nomorku. Telepon saya kapanpun. Oh. Dan jual semua masa hidupmu yang bisa diperdagangkan padaku. Aku akan bayar 10.000 per hari. Tidak masalah. Haha, sudah kubilang. Si bayangan itu buta, dan tidak bisa menilai orang. Tidak menghargai seorang nona muda sepertimu. Zonggu Zia-Zia, sebelum keluar dari permainan, Mao Lap Tuan menyeringai pada dirinya sendiri. Masa hidup selalu bisa didapatkan lagi. Mengubah permainan menjadi uang tunai, adalah langkah cerdas. Tak lama kemudian, Tan Fong tiba kembali di kota. Begitu masuk, dia berlari ke lingkaran teleportasi dan mengaktifkannya. Sistem mengumumkan lingkaran teleportasi di kota Kerang telah dinyalakan. Kau mendapatkan 1 kali teleportasi gratis per hari. Dan penggunaan selanjutnya akan memakan masa hidup. Saat ini, tidak ada lingkaran yang terbuka di Qianghai. Untuk menghubungkan 2 lokasi, keduanya harus memiliki pemain yang telah mencapai tingkat 5. Di kehidupan sebelumnya, Tong Fi berada di kota kecil Donom. Aku akan memasang pengingat agar aku langsung tahu saat lingkaran mereka terbuka. Tapi teleportasi antar desa kecil tidak begitu penting. Tujuan terbesarku tetap mencapai tingkat 10 untuk pergi ke benua terlantar. Di sanalah permainan yang sesungguhnya dimulai. Dengan pemikiran itu, Tan Fong pergi ke alun-alun dan membuka kiosnya untuk menjual barang. Papan namanya bertuliskan dengan jelas, hanya menjual selama 10 menit. Siapa cepat? Dia dapat. Para pemain dengan cepat berkumpul. Hei, Tuan Bayangan ada di sini. Aku sudah menabung 150 hari masa hidup hanya untuk menunggumu menjual barang. Terakhir kali kau menjual buku keahlian tombak es itu. Itu mendorong Mawar Kelabu ke peringkat 2. Aku harap ada buku penyihir. Ada 1 buku. Tapi itu raungan pertempuran untuk para prajurit. Aku ambil. Notifikasi sistem transaksi berhasil.
Kau telah menerima 300 hari masa hidup, 300 hari untuk satu buku. Apa itu sepadan? Dengan keahlian itu, seorang prajurit bisa membunuh monster 2 kali lebih cepat. Mereka bisa mendapatkan kembali 300 hari itu hanya dalam 2 hari. Aku mau bajuin. Aku ambil sepatu bot itu. Dalam sekejap, semua barang di kiosnya ludes terjual. Tan Fong menutup kiosnya. Berpikir, habis terjual dalam 1 menit. Totalnya 650 hari. Aku sekarang punya 2174 hari. Tapi itu masih belum cukup untuk mengeluarkan semuanya dari permainan ke dunia nyata. Mereka yang tidak kebagian barang meratap. Aduh, ketinggalan lagi. Aku juga. Lain kali kau akan jualan di sini lagi. Tolong. Hual sekali lagi Saka, tiba-tiba. Pecah Kuntum berlari menghampirinya. Tuan bayangan. Aku punya harta karun. Apa kau tertarik? Dia menyodorkan sebuah cincin kulit. Yang memberikan tambahan 12 slot inventaris. Benda ini tidak memakan slot peralatan atau ransel. Tan Fong terkejut. Item special. Item penyimpanan khusus. Ini sangat berharga. Benda ini tidak memakan slot. Dan setiap orang hanya bisa menggunakan maksimal 3 buah. Tipe ini sangat langka, dengan tingkat perolehan dari monster yang sangat rendah. Di kehidupanku yang lalu, yang punya 12 slot seperti ini terjual lebih dari 3.600 hari. Dia lalu bertanya, apa kau berencana menjualnya? Pecah Kuntum tersenyum. Aku tidak mau masa hidup. Aku hanya ingin berteman denganmu. Dan agar kau membantu timku membunuh seorang bos. Baiklah. Tan Fong mengirim permintaan pertemanan. Sistem mengumumkan bahwa Pecah Kuntum telah menerimanya. Bos macam apa itu hanya bus tingkat emas. Siapa namanya terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Yang aku tahu hanya ada perahu tua di tengah rawa. Tan Fong terperangah. Berpikir, perahu tua di tengah rawa. Mungkinkah itu kapal hantu emas? Kapal hantu emas adalah bos langka yang bisa muncul di tingkat manapun. Sangat sulit untuk ditemui. Tapi bos ini menjatuhkan barang-barang yang sangat berguna. Setiap kali mangkal, serikat-serikat besar akan bertarung sampai mati untuk memperebutkannya. Jika muncul di area tingkat 5, seharusnya cukup mudah untuk dibunuh. Menemukan bos langka sedini ini, ditambah cincin penyimpanan. Dan dia ada di timnya Fu Hongman. Mungkinkah kau adalah si ikan koi legendaris? Cam Lai. Dari kehidupanku yang lalu Tan Fong bertanya, bagaimana kau menemukan bos ini? Aku keluar dari permainan untuk makan malam. Dan saat kembali, timku belum online. Aku bosan dan pergi jalan-jalan. Dan kebetulan saja aku melihatnya di dasar tebing. Tan Fong berpikir, di kehidupanku yang lalu, ada desas-desus bahwa seseorang di tim Fu Hongman akan secara acak menemukan bos langka, kuil tewa, dan penjara bawah tanah tersembunyi hanya dengan berkeliling. Kukira itu hanya propaganda pemerintah, tapi ternyata itu benar. Aku tidak percaya ini benar-benar dia. Pecah Kuntum tersipu. Tuan bayangan, kenapa kau menatapku begitu lekat? Bukan apa-apa. Mereka berdua meninggalkan kota. Dari sudut tersembunyi, seorang pria yang diam-diam mengawasi mereka segera bergegas pergi. Di tempat terpencil, seorang pemimpin geng sedang menyombong. Dulu, aku memimpin kelompok kita untuk mendominasi semua orang. Tepat pada saat itu, si pengintai berteriak, "Bas, orang itu baru saja meninggalkan kota bersama seorang gadis." Pemimpin itu mensibir. Sudah pergi menggoda perempuan. Ya baiklah anak-anak, ikuti aku. Sementara itu, Tan Fong berkata pada Break Bloom, aku yang akan bertarung. Kalau ada perlengkapan yang bagus untukmu, kau boleh mengambilnya. Dan sisanya untukku. Bagaimana dengan Fu Hongman dan timu, kalau ada perlengkapan asasin yang jatuh? Aku tidak mau waktuku terbuang sia-sia. Baiklah, tapi aku punya satu permintaan kecil. Sebutkan saja. Kalau kamu menjual perlengkapan ke Kapten Fu Hongman, bisakah kamu memberinya sedikit diskon? Tidak masalah. Kalau begitu, kita tunggu Fu Hongman online dulu sebelum berangkat. Oh iya, kita mau kemana melawan bos peringkat emas? Mendengar itu, wajah Break Bloom menjadi pucat. Dewa, kau kan seorang asasin, dan aku seorang penyihir. Aku tidak bisa menghilang. Aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk menanganinya. Kamu cukup menonton dari jarak aman. Break Bloom terkayut. Melawan bos peringkat emas sendirian pikirnya, bahkan kalaupun dia sangat kuat, itu tetap sangat mengerikan. Tiba-tiba, Tan Fong menghilang, meninggalkannya yang benar-benar kebingungan. Dewa, kau pergi kemana? Di semak-semak, sekelompok penguntit melihat Tan Fong menghilang dan berbisik. Bos, dia menghilang. Haha, dia mungkin baru saja menipu cewek itu dan meninggalkannya sendirian di alam liar. Ayo, kita tangkap gadis itu dan bersenang-senang dulu. Sudah kubilang, ikuti aku, dan kalian akan hidup enak. Hei, lihat. Itu dia bos. Kau memang jenius. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Tan Fong muncul entah dari mana. Dia muncul tepat di depan mereka dan menggunakan tebasan perisai hantu. Mengirim mereka semua, langsung kembali ke titik hidup kembali. Sebuah pemberitahuan sistem muncul. Anda telah mengeliminasi 5 pemain. Menerima total 12 poin. Apa mereka begitu miskin sampai membunuh mereka hanya seharga 2 monster kroco? Suara Tan Fong terdengar pelan saat sosoknya berkedip dan muncul kembali di samping Break Bloom. Dia bertanya dengan terkejut. Dewa, kau barusan pergi kemana? Tan Fong menjawab. Kita punya beberapa penguntit. Aku sudah mengirim mereka kembali ke kota awal. Break Bloom berkata. Oh, kukira Dewa pergi buang air kecil. Ngomong-ngomong, punya jurus menghilang. Pasti nyaman sekali ya. Kalau mau ke toilet, bisa kapan saja. Di mana saja. Dan tidak ada yang lihat. Tapi,
Aku jadi penasaran. Kalau itu keluar dari tubuhmu, apa itu juga jadi tidak terlihat? Tan Fong memotongnya. Antara Kukebo Saka. Kembali di kota awal. Seorang pemain lain baru saja muncul. Jika Tan Fong ada di sana, dia pasti akan langsung mengenalinya. Dia adalah Tan Teodu. Orang yang pernah menusuknya dari belakang. Ya ampun, aku bisa merasakannya. Ini luar biasa, aku mendapatkan kelas tersembunyi. Pendeta kehidupan. Ini pasti sangat kuat. Dengan begini, akhirnya aku akan pantas untuk Tongfi. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Kuharap dia tahu trik untuk mengalokasikan poin status. Entah kemana perginya si Tan Fong itu. Dia tidak pernah ada saat dibutuhkan. Tapi biarlah, aku punya kelas tersembunyi sekarang. Ditambah lagi, Truong Fei berjanji akan mendukungku. Tan Fong, kau urus saja dirimu sendiri. Sambil berpikir, dia melirik ke papan peringkat. Sudah level 6 sang bayangan ada di peringkat pertama. Truong Fei saja sudah sombong saat dia baru level 3. Jelas sekali sang bayangan adalah pro yang sesungguhnya. Kalau aku bisa mendapatkan bantuannya, aku yakin, aku akan naik level lebih cepat dari Truong Fei. Tapi di mana aku bisa menemukannya? Saat itu, Tan Teodu tidak sengaja mendengar Fu Hongman dan kelompoknya berbicara di dekatnya. Menyebalkan sekali. Aku tidak bisa menghubungi Freedom on the Wind. Kita tidak bisa menunggunya selamanya. Ada ide, kita butuh seorang penyembuh untuk berburu monster. Kita bukan pro seperti sang bayangan yang bisa solo apa saja. Aku sarankan kita cari support lain. Mendengar ini, mata Tan Teodu berbinar saat dia melangkah maju untuk bertanya. Hai semuanya, apa kalian mencari seorang support? Aku seorang pendeta kehidupan. Ini kelas tersembunyi. Pada saat yang sama, Tan Fong dan Break Bloom telah tiba di dekat lokasi bos. Sambil melihat ke bawah ke arah rawa dari atas tebing, Tan Fong berkata, jadi itu perahu hantu emas. Kau tetap di sini dan bersembunyi dengan baik. Hati-hati dengan serangan diam-diam. Aku akan turun untuk menghadapi bos. Break Bloom menjawab. Baik. Dewa, hati-hati ya. Tan Fong mengangguk lalu melompat turun. Pemberitahuan sistem muncul karena pengaruh perahu hantu. Area ini telah menjadi zona mengamuk. Laju usia hidupmu dipercepat 100 kali lipat. Ini berarti setiap 15 menit yang dihabiskan di sini, kau akan kehilangan 1 hari dari usiamu. Meski begitu, efek sementaranya tidak terlalu parah. Tan Fong mendarat tanpa suara dan dengan cepat melesat ke tengah rawa. Informasi bos perahu hantu emas. Level 5. Peringkat emas. Type Special. Hitung mundur menunjukkan sisa waktu 45 menit dan 25 detik. Bos ini hanya muncul untuk waktu yang terbatas. Tapi untungnya, waktunya masih banyak. Tan Fong memulai dengan tebasan perisai hantu lalu memasuki mode siluman. Bos terkena 5 serangan beruntun. Masing-masing memberikan 549 kerusakan. Tepat setelah itu, Tan Fong mengkel. Melemparkan anak panah beracun yang dikombinasikan dengan serangan menyelinap yang mengenai titik lemah bos. Setelah memberikan kerusakan besar, dia menggunakan mundur bayangan untuk mundur dengan cepat. Mengantisipasi serangan balik dari bos. Kapal hantu itu mengangkat dayungnya tinggi-tinggi. Sebuah pilar air muncul seperti puting beliung air, menyapu seluruh rawa. Saat dalam mode siluman, Tan Fong terus menghindar berkat gerakannya yang lincah. Begitu puting beliung air itu menghilang, segerombolan mayat terendam air bangkit dari lumpur. Setelah dihitung cepat, jumlah mereka lebih dari selusin. Mengalahkan kapal hantu emas tidak akan mudah. Pertama, banyak orang tidak tahu titik lemah bos itu. Titik lemahnya bukan pada tulang belulangnya, bukan pula pada lambung kapalnya, melainkan lonceng menyeramkan yang ada di haluan. Kedua, jika titik lemahnya terkena, bos akan memanipulasi air dan melancarkan serangan area luas. Puting beliung air itu memberikan kerusakan yang sangat tinggi. Pada tahap awal, hanya para ksatria yang mengenakan baju zirah peringkat perak yang bisa menahannya. Untungnya, kelas bayangan memiliki kelincahan tinggi. Kalau tidak, menghindar tidak akan mudah. Ketiga, setelah serangkaian serangan jarak jauh berakhir, bos akan memanggil 12 ghoul air busuk ke medan perang. Masing-masing dari mereka sekuat bos peringkat perak. Kedua belas dari mereka akan menyerang dengan membabi buta, membuat formasi tim manapun menjadi kacau. Setiap 3 menit, bos akan memanggil satu lagi. Jika mereka tidak ditangani dengan cepat, kau akan kewalahan dan musnah. Tapi aku dalam mode siluman, jadi mereka tidak bisa mendeteksiku. Aku hanya perlu memilih posisi yang tepat, dan aku bisa menghabisi mereka semua dalam satu serangan. Saat dia memikirkan hal ini, Tan Fong mengkel. Menggunakan tebasan bayangan instan untuk menyingkirkan para ghoul ganas itu dan mengurangi sebagian besar nyawa bos. Di atas tebing, mata Break Bloom terbelalak. Mulutnya tergangga. Apakah ini pemain pro bayangan nomor 1? Dia terlalu kuat. Dia bergerak seperti hantu. Dan bos kehilangan sepertiga nyawanya, bahkan tanpa bisa melawan balik. Saat dia masih terbelalak, dia menerima pesan dari Tan Fong. Cuak. Aku akan mati. Break Bloom panik dan membalas pesan. Apa? Tan Fong mengirim pesan. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Tunggu saja aku hidup kembali. Break Bloom menjawab. Apa maksudmu kau kan pemain pro? Kau mendominasi pertarungan. Dan kenapa kau memanggilku Tio Hak? Tan Fong bertanya. Bukankah namamu Tio Hak? Break Bloom sangat marah. Namaku Break Bloom. Hak Bolam Daily 2. Bukan Tio Hak. Kedengarannya seperti kau memanggil anjing. Tan Fong mengirim pesan. Oke. Tio Hak. Sementara itu, kelompok yang baru saja dihabisi oleh Tan Fong telah hidup kembali dan kembali dengan agresif untuk mencari mereka berdua. Pemimpin mereka berteriak. Sial, kita dikalahkan telak. Aku sudah memenangkan turnamen yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang aku disergap oleh bocah tengik.
Salah satu anak buahnya berlari untuk melapor. Bos. Gadis itu ada di tepi tebing. Dan pria bayangan itu sedang melawan bos di bawah. Pemimpinnya mendengus dingin. Ayo Perji. Kali ini. Panggil semua anak-anak. Kita lihat kemana dia bisa lari. Pertarungan antara Tan Fong dan bos berlanjut. Dan bagian terakhir juga merupakan tantangan yang paling sulit. Kapal hantu emas melepaskan ledakan roh yang menutupi seluruh rawa. Efek mengikatnya berlangsung selama 5 detik. Aku tidak bisa kabur. Saat Tan Fong masih memperhitungkan, kemampuan area dari bos itu menghantam. Menelannya. Sistem mengumumkan. Kau telah mati. Kau telah kehilangan 326 tahun masa hidup yang tidak bisa diperdagangkan dan 1087 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Tepat pada saat itu, kelompok pengejar tiba dan tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan itu. Haha. Bodoh sekali. Apa dia benar-benar mengira dia pemain pro yang bisa melawan bos emas sendirian? Anjing bayangan ini kaya raya bola cahaya sebesar itu pasti bernilai setidaknya beberapa ratus hari masa hidup. Ayo. Teman-teman nyawa bosnya, tinggal setengah bunuh dia. Dan kita juga bisa menjarah masa hidupnya. Rasakan. Pantas anjing itu kehilangan begitu banyak masa hidup. Hari ini, anjing kecil menelan anjing besar, teriak pemimpin itu. Memimpin anak buahnya turun dari tebing. Tapi begitu mereka menyentuh rawa, pemandangannya berubah. Langit yang suram lenyap, digantikan oleh cahaya yang jernih dan terang. Seluruh kelompok itu membeku selama beberapa detik, melihat sekeliling. Mereka hanya melihat bangunan dan menyadari bahwa mereka telah hidup kembali. Kelompok itu berteriak. Sialan, bos itu terlalu kuat. Bagaimana bisa pria bayangan itu mengurangi nyawanya hingga setengah? Apa dia itu monster? Kita mati karena puting beliung air begitu kita menginjakkan kaki di rawa. Dan ada juga semua monster kecil itu. Bagaimana cara melawannya? Sial. Kita rugi besar. Eyo. Kembali ke sana. Aku tidak percaya makhluk itu sesulit itu. Sesaat kemudian, Tan Fong kembali ke rawa dan melihat tanah dipenuhi bola-bola cahaya. Dia mengirim pesan pada Break Bloom. Aku kembali. Xiao Hei. Kenapa ada begitu banyak bola kehidupan di sini? Break Bloom menjawab. Tadi ada sekelompok orang yang menyerbu masuk. Dan pilar-pilar air sudah membereskan mereka semua. Tan Fong menyabab. Oh begitu? Haha. Mereka benar-benar terlalu percaya diri. Sambil menatap bos itu, dia teringat betapa merepotkannya kapal hantu emas ini di kehidupan sebelumnya. Kapal hantu itu hanya menggunakan jurus melumpuhkannya sekali. Jadi sisa setengah nyawanya lebih mudah untuk dihadapi. Saat nyawanya berkurang setengah, ada kemungkinan kapal itu akan menghilang dan muncul kembali di tempat yang jauh. Orang biasa akan kesulitan mengejarnya. Tapi aku sudah mengetahui pola gerakannya. Dengan pemikiran itu, Tan Fong menyerbu ke arah bos dan melancarkan serangannya. Di atas tebing, kelompok lain itu datang lagi sambil berteriak-teriak. Bos, lihat, orang itu melawan bos lagi. Bagus. Kita akan menunggu kesempatan untuk menghabisi mereka. Dari tebing yang jauh, Break Bloom juga melihat mereka. Orang-orang bodoh itu kembali lagi. Menyebalkan sekali. Bosku akan segera mengalahkan bos monster itu. Aku harus menghentikan mereka. Dengan pemikiran itu, Break Bloom mengaktifkan sebuah jurus. Sebuah sambaran petir menyambar ke bawah, mengenai pemimpin mereka secara langsung. Dia berteriak. Para dewa bilang, akan ada badai petir hari ini. Kelompok itu panik. Sialan. Siapa yang menyerang kita bos? Ada seorang penyihir di sana. Wanita kurang ajar itu. Tangkap dia, melihat mereka menyerbu ke arahnya. Break Bloom berteriak dan berbalik untuk lari. Berhenti di sana. Akan kubereskan kau, teriak kelompok itu. Mengejar tepat di belakangnya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah ada kelompok lain yang bersembunyi dan mengawasi mereka. Di tengah rawa, pertempuran hampir berakhir. Fiu. Akhirnya hampir berhasil mengalahkannya. Benar-benar sesuai dengan namanya. Kapal hantu emas. Meskipun hanya level 5, masih sangat sulit untuk dilawan sendirian. Kerusakan yang rendah membuat pertarungan menjadi lama, dan menarik perhatian orang lain. Di atas tebing, ada kelompok yang baru saja mati dan hidup kembali. Dan di dekat rawa, ada guild lain. Mereka jelas menungguku untuk membunuh bos agar bisa mencuri barang jarahannya. Mengetahui hal ini, Tan Fong tetap tenang dan menggunakan jurus yang baru saja selesai masa tenangnya untuk menghabisi bos itu. Sistem mengumumkan. Anda telah mengalahkan kapal hantu emas peringkat emas. Mendapatkan 4.800 pengalaman dan mencapai level 8. Anda juga menerima 7 poin evolusi dan 216 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Usaha yang bagus. Tapi kalian salah perhitungan. Setelah mengatakan itu, Tan Fong mengaktifkan jurus menghilang dan lenyap, meninggalkan barang jarahan di belakang. Pada saat yang sama, seluruh server menerima pengumuman pemain Shadow dari Kota Kerang adalah yang pertama mengalahkan bos peringkat emas. Menerima 3 poin reputasi. Forum-forum menjadi gempar. Bos peringkat emas dikalahkan, sial. Apa orang bernama Shadow ini monster, dia sangat kuat. Kota Kerang ada di negara mana orang kuat pertama yang membunuh bos peringkat emas pastilah salah satu dari kita. Orang Korea. Smekta. Di Kota Kerang. Fuongman berkata, berita terakhir adalah Shadow bisa melawan bos peringkat perunggu sendirian. Dan sekarang dia membunuh yang peringkat emas. Perbedaan antara manusia dan monster terlalu jauh. Di belakangnya, Tang Qiuju, sedikit Mongerni, berpikir, dia sangat kuat. Jika aku mendapat bantuannya, mungkin aku bisa bertemu Tong Fi lebih cepat. Kembali ke rawa. Setelah Tan Fong pergi, pemimpin kelompok lain terkekeh. Haha. Bos ini menjatuhkan banyak sekali barang. Dia lari tanpa mengambilnya. Pasti dia takut pada kita. Akuang. Gunakan jurus untuk menemukannya dan bunuh dia. Hadiah ini milik kita. Akuang menjawab. Siap.
dan menarik busurnya. Dia menggunakan jurus mata elang spektral, menembakkan anak panah lurus ke dalam rawa Tan Fong yang sedang menghilang. Melihat ini dan berbisik, "Mata elang spektral. Ya, aku tidak menyangka pemburu itu bisa mempelajari jurus anti menghilang secepat ini. Pantas saja mereka begitu yakin bisa membunuhku dan mengambil barang jarahannya. Sial bagi mereka, jurus menghilangku ditingkatkan 1 level. Dan aku juga punya anti deteksi level 1. Tidak mungkin mereka bisa melihatku, seperti yang diduga. Akuang tidak bisa mendeteksi Tan Fong." Dia berbalik dan melapor, "Bos, aku tidak bisa menemukan siapapun. Dia mungkin takut dengan jumlah kita dan kabur." "Sertas jugadia. Ayo, amankan barang jarahannya. Jangan lengah. Bersiaplah untuk bertarung. Hak atas barang jarahan dilindungi selama 5 menit. Dan setelah itu, barang-barang ini akan menjadi milik kita." Dengan itu, sang pemimpin memimpin anak buahnya menuju barang-barang yang jatuh. Saat itu Yuha, kilatan cahaya pedang membelah udara. Bila pedang itu menebas musuh-musuh, Tan Fong muncul dan berkata pelan, Sekarang jadi lebih tenang. Omang-omang. Di mana gadis itu?" "Chu Ak-al. Sudahlah. Aku bisa mencarinya nanti." Poin evolusi yang tersisa, ditambah dengan yang didapat dari bos, sudah cukup untuk menaikkan tangan serakah 1 tingkat lagi. Aku akan tingkatkan keterampilannya dulu, dan mengambil jarahan nanti. Dengan sangat cepat, evolusinya pun selesai. Sistem mengumumkan tangan serakah. Tingkat epic. Keterampilan tipe pembunuh. Meningkatkan peluang menerima jarahan tambahan sebesar 300%. Dan item bonus memiliki peluang 100% untuk ditingkatkan. Peluang peningkatan 100%. Ini benar-benar mengubah permainan. Aku akan membuat bola-bola cahaya ini meledak dengan banyak hadiah. Dengan pemikiran itu, Tan Fong mengaktifkan tangan serakah. Dan notifikasi sistem berbunyi terus-menerus. "Pemberitahuan sistem kamu telah menggunakan keterampilan tangan serakah. Kamu menerima 21 poin evolusi. 648 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Dan item spesial Lentera Jiwa Iblis. Kamu menerima 1 lagi Lentera Jiwa Iblis." Tan Fong terkejut. Aku tidak percaya bisa mendapatkan 2 buah sekaligus. Japon memeriksa item itu. Lentera Jiwa Iblis. Apian to medium. Item special. Mencegah hilangnya masa hidup saat mati. Waktu jeda 1565 detik. Penyerapan jiwa. Pasif. Mengalahkan makhluk iblis meningkatkan jatuhan masa hidup sebesar 20% kali 2. Dengan 2 api hantu medium efeknya digandakan. Guncangan jiwa. Aktif. Membunyikan lonceng akan membuat musuh dalam radius 100 meter pingsan selama 3 detik. Waktu jeda 521 detik. Tan Fong berpikir, lonceng api hantu ini bukan perlengkapan melainkan alat. Tidak memakan slot perlengkapan. Dan keduanya bisa digabung menjadi satu. Sangat praktis. Tepat saat itu, sebuah pesan dari bunga patah masuk. "Kakak, tolong aku jangan kesini." Tan Fong panik dan membalas pesan. "Chu Ak, kamu di mana?" Dari kejauhan, sebuah teriakan bergema. "Menjauh dariku. Jangan mendekat." Itu adalah suara letu. Dia dikelilingi oleh sekelompok pria hidung belang. Mereka mendekatinya dengan senyum sinis. "Kamu galak juga ya, Nona manis. Kemarilah diam-diam. Dan kami akan pastikan kamu bersenang-senang." Letu melirik tebing di belakangnya dan, tanpa ragu sedikit pun, melompat ke dalam jurang untuk melarikan diri. Dia menggenggam tongkatnya erat-erat. Matanya terpejam rapat, tidak berani membukanya. Tubuhnya jatuh meluncur. Punggungnya menghantam tanah dengan keras. Salah satu pria berlari ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Bezehu. Dia benar-benar melompat, gadis itu punya nyali. Saat ini, Letu sudah menghilang. Dia mengirim pesan pribadi kepada Tan Fong, "Kakak, tidak perlu menyelamatkanku. Aku sudah kembali ke kota. Sakit sekali rasanya. Untungnya, semua perlengkapan timku ada pada Fuong Man." Pria itu menjawab, "Oke, tunggu aku. Aku akan membawakan barang-barangmu." Letu membalas, "Terima kasih, kakak." Tan Fong berpikir dalam hati, ini adalah keuntungan besar. Masa hidupku yang bisa diperdagangkan sekarang lebih dari 3115 hari. Ditambah semua poin evolusi, dia pun melanjutkan untuk meningkatkan tangan serakah lagi. Sistem mengumumkan untuk berevolusi. Dibutuhkan 10 kali lipat poin. "Apakah kamu ingin menghabiskan 200 poin?" Dia berkata pelan. 200 poin evolusi. Itu tidak murah. Semakin tinggi tingkat keterampilannya, semakin mahal biayanya. Lupakan saja. Aku akan tingkatkan keterampilan seranganku dulu. Lebih banyak kerusakan berarti lebih banyak jarahan. Panel informasi menyala lagi. Kamu telah menggunakan 8 poin evolusi. Tersisa 13 poin. Tebasan bayangan perisai telah ditingkatkan. Menambah jangkauan, kerusakan, durasi mode siluman, dan frekuensi serangannya. Tusukan dari belakang sekarang memberikan kerusakan 25 hingga 30% lebih banyak saat menyerang dari belakang. Merasakan kekuatannya meningkat. Tan Fong bergumam. Setelah meningkatkan tebasan bayangan perisai 2 kali, kerusakannya menjadi 2 kali lipat. Aku bisa menghasilkan 3000 kerusakan bahkan tanpa mode siluman. Jika aku keluar dari mode siluman dengan tusukan dari belakang, total kerusakannya bisa mencapai 6 hingga 7000. Bos tingkat emas biasanya menjatuhkan 2 hingga 4 item tingkat perak. Dan jarang sekali yang tingkat emas. Berkat efek tangan serakah, aku mendapatkan 11 item tingkat emas, 2 item tingkat platinum, dan 1 buku keterampilan tingkat platinum. Ini luar biasa. Dan 3 dari item itu adalah untuk pembunuh. Panel menampilkan pedang kembar kapal hantu, senjata pembunuh tingkat platinum, meningkatkan serangan sebesar 136, kelincahan sebesar 22,
kecepatan sebesar 24%, dan penetrasi zirah sebesar 17. Dibutuhkan level 5. Efek spesial menggandakan kerusakan serangan normal. Tan Fong mempertimbangkannya. Efeknya tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan serangan yang tinggi, ditambah kelincahan, kecepatan serangan, dan penetrasi zirah, membuatnya sangat berharga. Begitu dia selesai berpikir, lebih banyak informasi muncul. Dia bisa dengan jelas merasakan peningkatannya. Bahkan tanpa meningkatkan konstitusinya, HP-nya naik dari 350 menjadi 419. Dengan mengenakan set ini, hampir tidak ada yang bisa menembus zirahnya pada tahap ini. Bagus, aku akan menyembunyikan perlengkapanku dan tetap menggunakan pakaian kosmetik kegelapan yang asli. Agar orang lain tidak bisa menebak perlengkapan asliku. Masih ada satu buku keterampilan tersisa. Jadi dia membukanya untuk memeriksa. Tampilan menunjukkan kabut hantu. Tingkat emas. Keterampilan pasif pembunuh. Meningkatkan penghindaran sebesar 15%. Dan penghindaran yang berhasil akan meniadakan semua kerusakan. Dia membacanya dan berkata, keterampilan ini lemah karena penghindaran sulit untuk ditingkatkan. Menumpuk poin pada penghindaran berarti mengorbankan statistik lain, yang merupakan risiko tinggi. Tapi kemudian dia berkata dengan lantang, aku akan mempelajarinya. Meskipun dia berkata begitu, pikirannya masih menghitung. Aku punya keterampilan evolusi tak terbatas. Aku bisa meningkatkan penghindaranku tanpa mengorbankan atribut lain. Jadi ini murni keuntungan. Tan Fong berbalik dan berjalan pergi. Bergumam pada dirinya sendiri. Sebaiknya aku kembali sekarang. Aku akan menjual perlengkapan prajurit, pendeta, dan pemanah kepada Fuang Man dengan diskon 10%. Mereka tidak mampu membelinya, tapi aku bisa membiarkan mereka berutang padaku. Kali ini, aku menemukan bos level 5 berkat Tio Hak. Aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Dia berjalan tidak jauh, dan bertemu dengan kelompok yang telah menyudutkan Latu. Melihat mereka, ekspresinya tidak berubah. Tetap sering Guinness, tapi kelompok itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Seluruh kelompok itu panik dan lari tunggang langgang, sambil berteriak, itu si bayangan lari. Mingjir. Dasar bodoh, jangan tinggalkan aku sialan. Jangan kemari, tolong aku. Tatapan dingin Tan Fong mengawasi mereka. Lalu dengan tegas dia menghabisi orang yang tertinggal di belakang. Sekarang hanya tersisa pemimpinnya, dan jarak di antara mereka semakin menipis seiring dia berlari. Saat dia mendekat, pria itu gemetar dan memohon. Aku salah. Tolong. Ampuni aku. Tuan besar. Jangan bunuh aku. Sisa umurku hanya 1 tahun. Tan Fong berkata dengan dingin, saat kau mencelakai orang lain, apa kau pernah memikirkan akibat ini? Setelah berkata begitu, dia menyerang, berbalik, dan Perzi, meninggalkan jeritan yang menggema di belakangnya. Segera setelah itu, sebuah notifikasi sistem muncul karena membunuh terlalu banyak orang. Kau telah menerima status sang pembantai. Saat mati, kau akan kehilangan 75% dari sisa umurmu. Aura di sekitar Tan Fong menjadi berat, dan gelar sang pembantai muncul di atas kepalanya. Dia berpikir, tidak apa-apa. Dengan pilro api hantu, aku tidak akan kehilangan sisa umur, bahkan jika aku mati. Dengan begitu, dia kembali ke kota Kesil. Penduduk kota mulai berbisik ketika melihatnya. Itu bayangan. Dia sudah kembali. Dia bahkan membunuh bos peringkat emas. Lalu kenapa aku tidak melihat peralatan berkilau? Dia mungkin hanya beruntung. Orang lain tertawa keras. Coba saja kau lawan kalau begitu. Tiba-tiba, seseorang melangkah keluar untuk menghalangi jalannya. Kakak bayangan. Tolong tunggu. Fuang Hian mengangkat sebuah buku dan berkata, kakak bayangan, kami salah sebelumnya. Ini adalah buku keahlian pembunuh yang kami beli dengan sisa umur kami. Aku harap kau mau menerimanya dan melupakan yang sudah berlalu. Sebuah panel informasi muncul pukulan pengejut. Keahlian pembunuh, meningkatkan serangan sebesar 20. Membuat lawan pingsan selama 2 detik. Dengan waktu jeda 22 detik. Melihat Tan Fong tetap diam, dia menambahkan, ini adalah keahlian pengendali massa. Tan Fong mengangguk. Baiklah. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan anak buah Fuang Hian yang marah. Tuan Muda Hian. Dia membunuh kita dan kau masih memberinya keahlian. Itu pengecut sekali. Ayo kumpulkan anak-anak. Kita bisa mengeroyoknya. Apa yang perlu ditakutkan? Sejak kapan kita harus menundukkan kepala seperti ini? Fuang Hian membentak. Apa yang kalian tahu si bayangan itu naik level terlalu cepat. Dia pasti menyembunyikan rahasia besar. Jika kita bisa menangkapnya di dunia nyata, menyelidikinya, dan mengurungnya, dia harus bekerja untuk kita. Mengumpulkan sisa umur. Salah satu anak buahnya segera menyanjungnya. Jadi itu rencananya. Kau benar-benar hebat, Tuan Muda Hian. Fuang Hian menyeringai. Aku akan menyuruh keluargaku mengirim seorang gadis penggoda untuk mendekatinya. Suaranya terdengar aneh. Dia mungkin bukan dari kalangan kita. Kemungkinan besar rakyat jelata yang malang. Tawarkan saja dia seorang wanita cantik, dan dia akan jatuh tepat ke dalam perangkap kita. Tan Fong bertemu dengan Li Tu, menyerahkan barang-barangnya dan berkata, baiklah hei kecil, ayo kita bertukar. Dia tersenyum dan menjawab, terima kasih, Tuan Besar. Tapi namaku Li Tu. Bukan hei kecil. Dia mengangkat tongkatnya, dan tubuhnya langsung melesat ke udara. Berteriak, aku benar-benar akan terbang keahlian dan kalung ini, membuat seranganku meroket. Dan manaku pulih 2 kali lebih cepat. Tuan Besar. Terima kasih banyak. Melihat ini, Tan Fong berkata langsung. Tidak perlu terlalu formal. Patuhi saja kesepakatan kita. Berikan aku benda spasial itu. Li Tu menyerahkan benda itu dan mengangguk. Benar. Ini dia. Dia melanjutkan. Tuan Besar.
Aku lari ke dalam hutan dan menemukan sebuah gua. Sepertinya itu pintu masuk ke sebuah reruntuhan. Apa kau tertarik? Tan Fong tetap diam, tapi pikirannya berpacu. Pertama kapal emas. Sekarang reruntuhan. Berteman dengan gadis ini benar-benar sepadan. Jika dia tidak memberinya 2 benda peringkat emas itu, dia mungkin tidak akan mendapatkan informasi ini. Dengan cincin spasial ini, kapasitas inventarisku sekarang menjadi 27 slot. Tan Fong menghitung, lalu bertanya, di mana Fu Hongman? Setelah kita menjual barang-barang ini, kita akan pergi ke reruntuhan bersama. Li Tu menjawab. Oke. Tapi tim mereka baru saja mendapatkan pendeta baru. Mereka tidak akan kembali selama sekitar 1,5 jam. Dia melanjutkan, aku sudah menandai pintu masuknya. Ada sebuah lempengan batu di balik semak-semak. Aku berhasil membukanya dan merangkak masuk sekali. Tapi aku mendengar jeritan iblis dari dalam. Jadi aku lari. Kalau bukan karena itu, aku pasti sudah lolos dari orang-orang itu. Tan Fong mengangguk dan menghilang. Suaranya menggema kembali. Baiklah. Aku akan pergi duluan. Aku akan kembali untuk bertukar setelah selesai. Dia begitu cepat sehingga Li Tu hanya sempat berteriak. Tuan Besar. Sebelum dia pergi. Dan kegelapan menyelimuti seluruh hutan. Menyelinap di antara kanopi. Tan Fong berpikir, tadinya aku akan mencari tempat untuk grinding sampai level 10. Tapi sekarang karena ada reruntuhan, aku tidak perlu membuang-buang waktu. Ada 3 jenis reruntuhan yang muncul di kota awal makam. Reruntuhan terkutuk. Dan kuil kepercayaan. Tidak peduli jenis yang mana. Monster di dalamnya setidaknya peringkat perunggu. Bahkan ada yang peringkat perak. Bagi Tan Fong, itu berarti lautan poin evolusi dan sisa umur. Dia menemukan pintu masuknya dan, saat melangkah masuk, dia teringat bahwa reruntuhan ini sering menyembunyikan beberapa bos peringkat emas. Makhluk iblis di reruntuhan terkutuk semuanya, dikutuk oleh dewa kuno atau dewa jahat. Mereka mungkin dulunya manusia. Atau mungkin telah dibuat gila atau diubah menjadi iblis. Sedangkan untuk kuil, tempat itu dipenuhi oleh pengikut dewa jahat, dan medannya sangat rumit. 2 jenis terakhir. Jika diselesaikan, akan memberimu hadiah berupa benda spesial, atau buku keahlian. Melihat ukiran di dinding, dia tahu ini adalah sebuah kuil kepercayaan. Gambar-gambar itu sangat familiar, identik dengan simbol mata penghakiman di tubuhnya. Semakin dalam dia masuk, semakin keras suara-suara menyeramkan itu terdengar. Ruang di depan sangat gelap dan menakutkan. Dan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti segalanya. Fu Hongman sedang mengangkat perisainya, menahan sebuah serangan. Monster itu mengaum seolah ingin menelannya hidup-hidup. Memanfaatkan saat dia lengah, monster itu menyerang dengan keras, membuatnya terpental ke belakang. Seorang rekan satu tim berteriak, penyembuh, cepat, sembuhkan dia. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Ciu Du gemetar. Matanya berlinang air mata, dan dia berkata dengan terbata-bata, baiklah. Apa yang harus kulakukan? Si cengkeram menyerang ke depan. Anggota parti lain mengangkat pedangnya dan berteriak, sialan. Dia datang lagi, gunakan skill, dia jatuh berlutut, menangis sambil menutupi wajahnya. Aku sangat takut. Teriakan Tiodu membuat burung-burung di hutan berhamburan dengan panik. Tidak lama kemudian, kelompok Wong Man kembali ke kota. Wajah mereka tampak sangat muram. Li Tu berlari menghampiri dan bertanya dengan keras. Kapten, kenapa kalian kembali begitu cepat? Tuan Bayangan belum kembali. Dan kita belum membeli apa-apa. Salah satu dari mereka menunjuk dengan marah. Gadis itu dia lebih bodoh dari batu. Dia tidak menghindari serangan monster dan bahkan tidak menggunakan skillnya. Apa gunanya dia? Li Tu dengan cepat menengahi. Tenanglah. Dia hanya seorang pemula. Mati sekali itu hal yang wajar. Tapi Tu Tan membentak. Minjir. Li Tu, aku harus memberi pelajaran pada orang sepertinya. Seseorang yang lain menambahkan. Bukan cuma sekali. Dia mati 3 kali dalam waktu kurang dari 1 jam. Li Tu tertegun sejenak. Lalu berkata. Baiklah. Biarkan aku ikut dengan kalian. Aku punya 2 item tingkat emas yang baru. Kali ini, aku yakin tidak akan ada yang mati lagi. Fu Hongman angkat bicara. Oke, bagus kalau kau bergabung dengan kami. Siapa tahu, kita bahkan bisa bertemu dengan Tuan Bayangan. Cidu Bagumam, maafkan aku akan berusaha lebih keras. Tapi di dalam kepalanya, dia mengutuk. Kalau bukan karena hubungan kalian dengan Tuan Bayangan, siapa yang mau repot-repot melayani kalian? Ini menjengkelkan. Sekelompok orang bodoh. Kembali ke reruntuhan. Tan Fong mendekati sebuah pintu besar. Dia melangkah masuk saat suara yang mengerikan bergema. Di dalam, makhluk-makhluk berkepala botak sedang bersujud di tanah. Mereka adalah pengikut dewa kuno. Sang terhukum. Level 10. Tingkat perak. Tan Fong memperhatikan mereka dalam diam. Segera setelah itu, dia melepaskan tebasan perisai hantu. Melesat maju seperti angin. Setelah serangan itu, darah mereka hanya berkurang sedikit. Dia berpikir, akan kutambahkan tusukan punggung penghancur siluman. Tapi darah mereka tetap hanya berkurang setengah. Seperti yang diharapkan dari bos tingkat perak level 10. Keduanya punya darah lebih banyak daripada iblis mistik tingkat emas. Kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh. Para pengikut itu tetap berlutut, menghadap ke arahnya. Padahal dia jelas-jelas dalam mode siluman. Mungkinkah mereka merasakan aura mata penghakiman dan tidak berani bergerak? Saat masih dalam mode siluman, Tan Fong berbicara. Kalian tahu jalannya. Kan pimpin aku. Setelah mendengar suaranya, mereka langsung melompat berdiri. Dia menyadari mereka telah dirusak. Kehilangan akal sehat dan berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu cara membunuh. Kedua pengikut itu tiba-tiba mengeluarkan raungan ganas. Hanya dalam beberapa detik, mereka berubah dari postur hikmat menjadi keadaan menggila. Menyerbu untuk menyerang. Ternyata ada kelompok lain yang masuk dari luar.
Mereka berteriak, "Hati-hati! Ada monster datang, 2 bos tingkat perak. Satu saja, sudah sulit." Sekarang ada 2 lari itu adalah Guild Mawar Abu-Abu. Wanita itu dengan cepat mengeluarkan mantra mundur. Mereka mundur, meninggalkan jejak umur di belakang. Tan Fong melangkah maju, mengenali mereka sebagai kelompok yang telah membeli gulungan mantra tombak es miliknya. Naga Abu-Abu. Aku tidak menyangka mereka juga ada di sini. Tapi dengan perlengkapan mereka saat ini, tidak ada yang cukup kuat untuk masuk lebih dalam. Dia menunjukkan dirinya, dan berjalan menuju sisa-sisa peninggalan. Sambil berkata, orang-orang ini menjatuhkan lebih dari 100 hari umur yang bisa diperdagangkan. Dia benar-benar nona muda yang kaya. Tan Fong melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apa-apa. Tidak ada jebakan, tidak ada harta karun, hanya 2 bos tingkat perak rendahan ya. Tidak ada gunanya bertanya-tanya. Aku akan terus maju. Begitu dia selesai berpikir, Tan Fong dengan cepat membereskan keduanya. Sebuah panel notifikasi muncul, Anda telah mengalahkan pengikut Dewa Kuno. Sang terhukum, menerima 4000 pengalaman. Naik ke level 9. Mendapatkan 4 poin evolusi dan 188 hari umur yang bisa diperdagangkan. Tanpa berhenti, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan skill lain, tangan keserakahan. Kekuatan Hui itu mengejutkan Tan Fong. Jadi ini adalah tangan keserakahan tingkat epik. Dia menerima 32 poin evolusi. 1504 jari umur. 4 item tingkat emas. Dan 10 item tingkat perak. Bahkan ada perlengkapan yang bisa digunakan oleh seorang pembunuh. Begitu dia mengambil sebuah kalung, panel informasi muncul. Dia melihat item itu dan mengangguk setuju. Kalung ini mempercepat waktu jeda skill sebesar 20%. Wujud bayangan berubah dari 22,6 menjadi 19,2 detik. Panah beracun dari 4,3 menjadi 3,7. Dan tebasan perisai hantu sekarang hanya 8,8 detik. Semua perlengkapan ini level 8 atau lebih tinggi. Jadi untuk saat ini hanya aku yang bisa memakainya. Akan kusimpan. Aku selalu bisa menjualnya nanti. Tiba-tiba, sebuah pola melingkar di belakangnya mulai bergetar hebat. Persis seperti pintu tersembunyi. Sebuah pilar aneh muncul dari tanah dengan tombol aktivasi di atasnya. Tan Fong langsung mengerti mekanisme itu hanya akan aktif setelah semua monster dihabisi. Dia mendekati pilar itu. Berpikir dalam hati, ini pasti mekanisme tersembunyinya. Bahkan sebelum dia sempat menyentuhnya, tombol itu sudah tertekan sendiri sambil berbunyi klik. Lantai di bawah kaki Tan Fong mulai bergerak. Bagian tengahnya turun, dan dia yang berdiri di atasnya bertanya-tanya. Apa ini lift? Lubang di atasnya ditutup oleh sebuah pintu lain. Setelah beberapa menit, lift itu berhenti. Tan Fong berkata bahwa mereka akhirnya sampai. Dan rasanya mereka sudah turun lebih dari 300 meter. Dia melihat sekeliling dan berseru. Ini adalah labirin tersembunyi di bawah kuil. Reruntuhan bisa menghasilkan labirin tersembunyi. Dan dia telah menemukan banyak di antaranya di kehidupan sebelumnya. Walaupun penuh jebakan, tempat ini tidak berbahaya selama ada seseorang yang bisa menahan serangannya. Hanya butuh waktu. Dengan statistiknya saat ini, mengaktifkan jebakan sama saja dengan mati. Untungnya, dia baru saja mengambil item ini. Sambil berbicara, dia memanggil kalung itu. Dan panel informasinya muncul kembali. Dia memanggil seorang pengikut setia peringkat perak. Dan sesosok makhluk pun muncul dari kalung itu. Tan Fong melambaikan tangannya dan memberi perintah selidiki jalan di depan. Memiliki seseorang untuk menyelidiki jalan memang menenangkan. Tetapi itu tidak menghilangkan semua bahaya. Untuk amannya, dia memutuskan untuk mengevolusikan skill pasif penghindarnya terlebih dahulu. Saat melakukan peningkatan, panel informasi menunjukkan bahwa 11 poin telah digunakan, menyisakan 24 poin. Bayangan hantu, sebuah skill pasif tipe pembunuh, menawarkan peluang menghindar sebesar 15 hingga 75% dan memberikan kekebalan kerusakan saat aktif. Tan Fong masuk lebih dalam sambil menghitung sisa poinnya. Poinnya cukup untuk meningkatkan tebasan perisai bayangan ke peringkat epik. Notifikasi penggunaan poin muncul kembali, membuatnya ragu. Mencapai peringkat legendaris membutuhkan 10 kali lipat poin. Membuat skill dengan peringkat awal yang lebih tinggi jadi lebih hemat. Misalnya, jika sebuah skill dimulai dari peringkat epik, maka meningkatkannya ke peringkat legendaris hanya membutuhkan 1 poin dasar untuk evolusi pertama. Tingkat legendaris membutuhkan 10 kali lipat poin evolusi, mengalihkan biaya dasar dari 1 menjadi 10. Jika sebuah skill sudah epik, aku bisa dengan mudah meningkatkannya ke legendaris, mitos, atau bahkan kuno atau abadi. Sebaliknya, skill biasa perlu dievolusikan 7 kali untuk mencapai epik, yang memakan ratusan poin. Tapi untungnya, aku bisa meningkatkan skill apapun ke epic dengan murah. Artinya mulai sekarang, semua skillku setidaknya berperingkat epic. Dia memiliki sisa 11 poin evolusi. Cukup untuk meningkatkan skill bayangan siluman. Waktu jedanya berkurang 35% menjadi 16,3 detik. Yang mana masih terlalu lama. Kekuatan serangan untuk membatalkan mode siluman juga lemah dan perlu ditingkatkan. Saat dia sedang menghitung, sebuah notifikasi muncul. Dan sebelum dia sempat bereaksi, si pengikut setia telah menginjak jebakan. Lamunan Tan Fong buyar, dan dia mendongak untuk melihat sebuah batu besar menghancurkan makhluk yang ada di depannya. Dia tidak takut sama sekali. Jika makhluk panggilannya mati, dia hanya perlu menunggu waktu jeda untuk memanggilnya lagi. Labirin ini rumit. Jadi dia hanya bisa maju perlahan. Berharap menemukan sesuatu yang berharga. Di lantai atas kuil, suasananya hening. Tim Maba Abu-Abu belum pergi. Mereka bersembunyi di balik sebuah pintu untuk mengamati. Salah satu anggota melihat dengan saksama dan berbisik. Ketua tim memastikan bahwa kedua monster itu telah menghilang. Dan dia bertanya dengan heran.
Apa katamu? Energi kehidupan kita hilang. Seseorang telah membunuh monster-monster itu dan mengambilnya. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya sang master. Bayangan. Yang bisa mengalahkan dua bos peringkat perak secepat itu. Anggota lain angkat bicara. Jadi sang master benar-benar ada di sini. Dialah yang mengambil energi kehidupan itu. Kurasa ini hal yang bagus. Setidaknya kita tidak perlu mati lagi. Mawar abu-abu mengangguk. Teringat saat pertama kali tiba. Dia melihat sesosok orang yang tampaknya sedang berbicara dengan para monster. Mungkinkah orang itu adalah bayangan skillnya bisa memukau bos? Kekuatannya sangat mengerikan. Kembali ke Tan Fong. Si pengikut setia menjerit saat tertusuk oleh rentetan tombak baja. Melihat jebakan tombak itu aktif. Dia menduga telah mencapai ujung labirin. 3 jam penjelajahan sudah cukup lama. Berdasarkan pengalaman di kehidupan sebelumnya. Jika dia harus menguji jebakan ini, dengan nyawa manusia, dia khawatir ratusan orang akan tewas. Tan Fong memanggil pengikut setia yang lain. Makhluk itu memimpin jalan. Dan dia mengikutinya di sepanjang jalur terjal yang diapit jurang gelap di kedua sisinya. Di ujung jalan, ada sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Dia memberi perintah. Pergi dan buka pintunya. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, pintu itu tetap diam dan tidak bergeming. Dia berpikir dalam hati. Aneh sekali. Kenapa tidak bisa dibuka? Tan Fong berjalan mendekat dan menyentuhnya dengan ringan. Dan pintu itu tiba-tiba mulai berderit dan terbuka perlahan. Dia segera melangkah mundur. Menyiapkan pertahanannya. Wajahnya tegang. Matanya terpaku menatap ke dalam. Di balik pintu itu ada sebuah ruangan berkabut. Dan di tengahnya terdapat sebuah peti yang dililit oleh tanaman merambat berduri. Dia melangkah masuk. Sambil berpikir, peti itu tersegel rapat dan ditutupi duri. Dan di sampingnya berdiri seorang NPC yang diam tak bergerak. Panel informasi yang muncul benar-benar kosong. Tidak ada data sama sekali. Semua informasi disembunyikan. Tan Fong menatap orang itu. Berpikir dalam hati, kalau ini pertama kalinya, dia bertemu NPC yang begitu misterius. Tiba-tiba, NPC itu mulai merapalkan mantra yang aneh. Saat mantra itu berakhir, NPC itu pun mulai terurai. Dia tertegun dan bergumam. Sudah selesai begitu saja saat duri-duri di kepala Duong juga ikut menghilang. Rantai duri itu perlahan menghilang. Tan Fong sedikit bingung tetapi bisa menebak. Meskipun dia tidak melihat informasi tentang wanita itu, pasti ada hubungannya dengan mata penghakiman. Peti harta karun itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, menandakan bahwa item tingkat epik bisa didapatkan. Tetapi dia tetap harus waspada, karena di dalamnya bisa saja ada monster atau jebakan. Dia menunjuk dan memberi perintah. Buka peti harta karun itu. Pengikutnya maju. Tutup peti terbuka. Dan cahaya menyilaukan memancar keluar. Tan Fong terkejut. Ini adalah buku skill tipe assassin, yang memiliki efek aktif dan pasif. Saat menerima item itu, panel informasi serentak muncul. Anugerah pembebasan. Buku skill tipe assassin tingkat epik. Efek pasifnya, mengenai titik lemah, akan menambah 100% damage. Serangan pada titik lemah menjadi 2 kali lipat, dan mengaktifkan pemenggalan kepala. Saat menggunakan skill aktif, serangan berikutnya akan memberikan tambahan 100% damage setiap detik selama 3 detik. Dengan cooldown 60, 44, dan 4 detik. Tan Fong melihatnya dengan saksama. Skill ini sangat meningkatkan kemampuannya untuk menebak titik lemah monster. Dan bagian aktifnya bahkan lebih mengerikan. Setelah diaktifkan, jika serangan berikutnya menghasilkan 300 damage, maka pemenggalan kepala akan aktif. Memberikan tambahan 300 damage setiap detik selama 3 detik. Dengan total 1200 damage. Meningkat 3 kali lipat. Bahkan skill tebasan beruntun seperti tebasan bayangan perisai tetap dihitung sebagai satu serangan. Terlebih lagi, ini adalah skill tingkat epik. Hanya butuh 10 poin evolusi lagi untuk naik ke tingkat legendaris. Ini benar-benar panen besar. Kekuatan ledakannya meroket. Ini semua berkat Tioha. Aku akan menjual sisa barang kepada kelompok mereka. Sudah waktunya untuk kembali. Setelah mengumpulkan item, dia manggubenggi, Litu dan Tioash menyuruh Wong Man kembali ke kota kecil. Aku akan menjual barang padanya. Gadis itu langsung menjawab. Zuhu, apakah Anda sudah selesai menjelajah? Kalau begitu kami akan segera kembali. Meninggalkan ruang gelap itu. Dia kembali ke kota kecil untuk mencari kelompok Laitu. Begitu tiba, Tan Fong merasakan ada yang tidak beres. Di sekelilingnya ada kerumunan orang yang berteriak. Bayangan kegelapan telah datang. Zuhu, izinkan kami ikut denganmu. Ada yang pamer sebagai ketua puncak anggrek. Ada yang meminta pertemanan. Ada yang mengaku sebagai 666. Semua orang ingin bergabung dengan kelompoknya. Seseorang berteriak kencang. Zuhu, saya dari geng celana pendek. Izinkan saya ikut. Saya akan memberikan istri saya kepadamu. Sementara yang lain berteriak. Saya dari Pulau Awan Giok. Izinkan saya bergabung dengan kelompok. Tan Fong mengabaikan semua bujukan itu, dan hanya memperhatikan bahwa gerbang teleportasi antar kota telah terbuka. Yang berarti dia bisa pergi ke Kunang-Kunang. Tempat Tong Fi berada, dia segera menghilang di tengah kerumunan. Membuat mereka gempa. Dia menghilang, siapa suruh kamu mengikutinya? Kamu juga sama saya. Adikmu jelek begitu berani-beraninya kamu perkenalkan. Lihat aku hajar kau sampai mati. Kerumunan itu mulai bertengkar hebat. Sementara Tan Fong pergi dalam mode siluman, dia muncul di hadapan Litu dan Tio Hak. Dan gadis itu langsung berseru saat melihat orang yang dikenalnya. Zuhu, Litu berbalik dan memanggil dengan keras. Kapten, Suhu sudah datang. Tan Fong mengikuti pandangannya dan menyadari di tengah kelompok Fuong Man ada Tiodu. Dia berpikir dalam hati. Tiodu ya,
Kenapa gadis itu bergabung dengan tim Fuangman cepat atau lambat dia hanya akan merugikan kelompok ini. Aku harus menjaga identitasku tetap rahasia. Seluruh dunia sudah tahu tentang bayangan kegelapan. Tetapi aku belum bisa membawa kemampuanku ke dunia nyata. Masih terlalu banyak orang yang ingin membunuhku. Saat ini sebilah pisau saja sudah cukup untuk mengambil nyawaku. Theodu menatap Tan Fong dengan penuh semangat. Berpikir dalam hati. Apakah ini benar-benar bayangan kegelapan kuat sekali jika dia membantuku naik level? Dalam beberapa hari aku akan bisa bertemu Tong Fi. Tan Fong mengabaikan pikiran itu dan maju untuk menjual barang. Perlengkapan ini cocok dengan profesi kalian. Buku skill dasar ini juga akan meningkatkan kekuatan tempur. Totalnya 2.200 hari masa hidup. Fu Hongman terkejut. Banyak sekali. Uangku tidak cukup. Tan Fong berkata, tidak apa-apa, boleh berutang. Pria itu berterima kasih. Terima kasih, Anda sudah sangat banyak membantu kami. Jika nanti Anda butuh sesuatu, katakan saja, kami akan membantu dengan sekuat tenaga. Seseorang berseru, Suhu memang hebat. Sudah menggunakan item emas sedini ini Fu Hongman sangat gembira. Skill emas. Kuat sekali. Kekuatanku meningkat 3 kali lipat, dan aku bisa membelinya dengan cara mencicil. Dia benar-benar mempercayai kita. Fu Hongman tiba-tiba bertanya, kenapa tidak ada item untuk Pris Tutang menjawab ketus? Kalau tidak ada ya sudah. Ikut tim untuk mencari pengalaman saja sudah bagus. Theodu mendekat dan berkata dengan suara pelan. Halo Suhu. Saya Pris di tim Fu Hongman. Apakah tidak ada item untuk saya sistem menampilkan? Pemain Theodu mengirimkan permintaan pertemanan. Gadis itu menatapnya. Matanya penuh harapan, sementara Tan Fong hanya memasang wajah dingin. Lalu dia tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Theodu tercengang. Kemana dia pergi? Fu Hongman menenangkannya. Mungkin kali ini tidak ada item untuk Pris. Nanti juga pasti ada. Tutang tetap bersikap dingin. Mungkin dia tidak memperhatikannya. Lai Tu tertawa. Suhu itu seperti naga dewa. Terlihat kepalanya, tapi tak terlihat ekornya. Keren sekali. Tan Fong kembali menghilang dan masuk ke sebuah toko. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Di dalam ranselnya masih ada tongkat Pris tingkat emas dan buku skill dengan tingkat yang sama. Tetapi bagaimana mungkin dia memberikan barang berharga seperti itu kepada Theodu? Saat naik level, aku akan punya banyak barang sisa. Menjualnya akan memakan waktu. Jadi bekerja sama dengan pemerintah melalui Fu Hongman adalah pilihan yang tepat. Aku tidak bisa membiarkan Theodu memengaruhi kerja sama ini. Aku harus mencari Pris lain untuk tim mereka. Yang terbaik adalah Tio Tuyat. Wei Tuyat, manajer guild pembasmi dewa di kehidupan sebelumnya, memiliki job tersembunyi pendeta dewa burung putih. Dia punya seekor burung putih yang membantunya memulihkan darah dan meningkatkan kekuatan tempur. Dia adalah Pris terkuat yang pernah kukenal. Dia pernah melawan bos epik sendirian. Seorang rekan tim yang luar biasa. Dibandingkan dengannya, Theodu hanyalah sampah. Benar juga. Tio Tuyat dan Tong Fi berada di kota kecil yang sama. Kunang-kunang, kalau aku bertemu Tio Tuyat, aku akan membawanya ke tim Fu Hongman. Akhirnya, Tan Fong sampai di gerbang teleportasi. Panel informasi pun muncul. Tujuannya adalah kota kecil Kunang-kunang. Gerbang itu menyala, lalu membawanya pergi. Suasana di tempat ini sangat sunyi. Hanya terdengar desingan angin yang melewati telinganya. Dia berjalan melewati beberapa orang yang sedang mengobrol. Ayo cepat. Darah bos perak tinggal setengah. Rugi banget kalau sampai direbut oleh Tong Fi. Dia membawa segerombolan gadis. Cuma artis kecil saja gayanya selangit. Hari ini aku harus membunuh si cowok cantik itu. Setelah mendengarnya, Tan Fong berpikir dalam hati. Cepat juga. Mereka sudah menemukan jejak Tong Fi. Dia pun melangkah menuju area reruntuhan. Di depan mata adalah area level 5. Lembah ratapan. Tempat tinggal para pembakar api dan pengunci. Semakin jauh dia masuk, suara keributan semakin terdengar jelas. Ayo maju. Beraninya kau memukulku. Mati kau. Para pemain berteriak-teriak, sambil menghabisi pembakar api. Sementara dia bersembunyi di sudut untuk mengamati. Ada pembakar api, berkepala 2. Bos level perak. Situasinya benar-benar kacau balau. Tidak sedikit pemain yang mulai saling bantai. Tiba-tiba, sekelompok orang asing datang, menghadang orang-orang yang tersisa. Mereka tak lain adalah kelompoknya Tong Fi. Orang-orang yang lain begitu melihatnya langsung berteriak. Dasar bajingan Tong Fi. Kau pernah mencuri umurku. Hari ini aku harus membunuhmu. Kau pikir aman bersembunyi di belakang penyihir wanita itu? Hah. Aku punya skill penangkal. Kunci tenggorokan. Mati sana. Seorang penggemar fanatik langsung melesat ke depan kelompok untuk melindungi Tong Fi. Membuat pemain tadi tertegun. Apa? Tan Fong bersembunyi di satu sisi. Menonton pertunjukan sambil mengingat kehidupan masa lalunya. Saat itu, Tong Fi, si dewa penyihir penentang surga, membujuk para penggemarnya untuk mengambil job penyihir, lalu menyerahkan semua skill dan equipment kepadanya. Namun, satu penyihir saja, tidak cukup. Jadi para penggemar wanitanya segera mencari cara lain. Ada yang memfokuskan semua poinnya untuk menjadi penyihir petasan. Ada yang meningkatkan kelincahan untuk menjadi penyihir pengganggu. Ada yang menjadi tameng daging. Dan yang lainnya menaikkan semua poin kekekuatan agar bisa memukuli orang dengan tongkat sihir. Awalnya, timnya kuat luar biasa, merampas umur di mana-mana. Tapi kemudian para penggemar wanita itu juga berguguran satu persatu. Tong Fi memasang wajah sedih dan berteriak kencang. Kalian semua sudah bekerja keras. Semoga bos cepat mati supaya kita semua bisa istirahat. Dunia ini membutuhkan cinta, bukan kekerasan. Ucapannya bagai menyiram bensin ke api. Tong Fi miu-miu berteriak. Tidak apa-apa kak. Kakak adalah yang paling menderita. Saudari-saudari. Maju. Lindungi kakak monster. Itu harus mati.
Tongfi adalah raja terbanglah yang tinggi, Kak. Kami akan selamanya mengikutimu. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, monster itu sudah menerkam dan menyerang Tongfi. Seseorang langsung melesat maju menahan serangan, melindunginya dari luka. Tongfi berlutut dengan mata berkaca-kaca. Kau. Gadis itu perlahan memudar, berkata dengan suara serak Kakvi. Aku akan selalu tergila-gila padamu. Miu Miu berteriak saudari-saudari. Bunuh monster ini. Kakvi akan menjadi nomor 1. Kita harus melampaui si bayangan sialan itu. Seluruh kelompok berteriak serempak hancurkan dunia. Kuazai Takijir. Berjuang, bersama Kakvi. Mereka dengan membabi buta menyerbu untuk menyerang monster itu. Tongfi berdiri di belakang, terlindungi dengan baik, dan berpikir dalam hati bos perak saja sudah sesusah ini. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan bos emas si bayangan itu pasti dapat buff. Aku punya satu tim penuh tapi baru level 7. Sedangkan dia sudah level 9, aku hanya perlu membunuh bos perak ini untuk naik ke level 8. Lalu langsung melampauinya dan menjadi dewa di game ini. Tepat pada saat itu, sebuah tangan entah dari mana mencengkeram wajahnya. Dalam sekejap mata, kepala Tongfi menggelinding jatuh. Tanpa dia sadari apa yang telah terjadi, Tan Fong telah menggunakan tebasan perisai bayangan. Dia mencengkeramnya begitu kuat hingga darah hitam menyembur keluar dari kepala Tongfi. Semuanya terjadi begitu cepat. Para penggemar fanatik belum sempat bereaksi. Hanya bisa berteriak histeris kakak. Tan Fong segera menghabisi seluruh kelompok itu. Notifikasi sistem muncul bertubi-tubi Anda telah membunuh pembakar api berkepala 2. Mendapatkan 1.500 poin pengalaman. Membunuh pemain dewa penyihir penentang surga. Tongfi Miu Miu. Vi, selamanya mengikutimu. Tiu Vi Ua. Dia melesat melewatinya lalu berbalik. Terus-menerus menyerang bos. Angka damage muncul tanpa henti. Para pemain di sekitarnya terbelalak apa-apaan itu, satu serangan langsung membunuh bos, satu skill bisa menghasilkan ribuan damage kuat sekali. Bukan hanya itu, serangannya juga merupakan serangan area. Membantai habis Tongfi dan seluruh klub penggemarnya. Siapa assassin ini? Apakah dia si bayangan ini sudah pasti sang master bayangan? Orang pertama yang berhasil mengalahkan bos emas selain sang master. Siapa lagi yang bisa menyingkir? Biarkan sang master mengambil semua lootnya. Dewa bayangan telah membunuh semua pengikut berdosa Tongfi. Seolah melampiaskan amarah untuk kita. Dewa memang yang terbaik. Aku mencintaimu. Ayo pergi. Tan Fong melihat sekeliling dan berpikir. Di kehidupan sebelumnya, aku pasti sudah dikepung dan dibunuh oleh mereka semua. Sekarang saatnya meninggalkan kota kunang-kunang. Tepat saat Tongfi bangkit kembali. Sebuah notifikasi muncul Anda dibunuh oleh bayangan. Kehilangan 1106 hari harapan hidup. Bisa diperdagangkan. Anda kehilangan 18 tahun 113 hari harapan hidup. Tidak bisa diperdagangkan. Dia tidak percaya dengan matanya sendiri dan bergumam. Apa aku sudah mati? Dibunuh oleh bayangan. Kenapa dia datang ke kota kecil kunang-kunang ini? Jiang Hai punya ratusan kota. Para penggemar juga mulai bangkit kembali. Dengan bingung bertanya. Aku mati kakak juga mati. Gara-gara si bayangan. Tapi kenapa dia membunuh kakak? Pasti untuk merebut bos perak. Dasar pengecut. Menyerang diam-diam saat kakak tidak waspada. Saat kelompok itu masih ribut, Meo Fi Bao menghampiri dan bertanya dengan lembut. Kakak Tongfi. Aku seorang pemanah. Punya skill mata elang untuk mendeteksi tembus pandang. Aku ingin bergabung. Xiao Fi Miu Miu menyala. Menyingkir. Kami hanya menerima penyihir seranganmu lemah. Akan memengaruhi kakak naik peringkat. Sesaat kemudian, Tongfi angkat bicara. Jangan berkata begitu. Aku percaya cinta bisa mengatasi semua rintangan. Aku bisa merasakan perasaanmu. Meskipun kamu seorang pemanah. Tidak masalah. Kemarilah. Ayo tumbuh dewasa bersamaku. Meo Fi Bao terharu hingga meneteskan air mata. KK. Aku mencintaimu. Pemandangan itu membuat para gadis lain menjadi lebih berani. KK. Aku seorang pembunuh bayaran. Aku punya skill tembus pandang. Aku punya skill pengendalian. Bisa membantumu membekukannya. Dia merentangkan tangannya dan berteriak. Semuanya. Kita adalah satu keluarga. Siapapun yang ingin bergabung akan disambut. Mari kita maju bersama dengan satu hati. Kata-katanya membuat para penggemar fanatik meneteskan air mata karena terharu. Mereka berteriak. Menjiku di Tongfi. Tidak akan pernah menyesal. Si bayangan itu hanya tahu cara menyerang diam-diam. Tidak punya etika bertarung. Berani menyentuh kakak. Dia harus membayar harganya saat kita berhasil mengendalikannya. Biarkan kakak yang menghabisinya dengan tangannya sendiri. Balas dendam demi kakak. Kita harus membunuh si anjing bayangan itu. Kerumunan di luar mendengar keributan itu dan bertanya. Ada apa? Apa yang akan dilakukan si bintang kecil itu? Orang di sebelahnya menjawab. Kamu tidak tahu ya? Dia baru saja dibunuh oleh orang luar. Sungguhan. Orang itu terkejut. Dilindungi oleh begitu banyak gadis cantik. Kok bisa terbunuh? Lawannya adalah si bayangan apa? Beraninya dia mengganggu kelompok ini. Otak para gadis ini pasti sudah rusak. Tongfi melihat jumlah anggota yang terus bertambah dan tertawa dalam hati. Bagus. Semakin banyak orang yang menyaksikan. Saat aku membunuh si bayangan, semua orang akan melihatnya. Meskipun dia kuat, tapi dia hanya sendirian. Bagaimana mungkin seorang pembunuh bayaran bisa dibandingkan dengan penyihir agung sepertiku? Tan Fong masih belum tahu apa yang terjadi. Dia sedang menggunakan tangan rakus untuk mengumpulkan harapan hidup. Sebuah notifikasi muncul menerima 16 poin evolusi. 217 hari harapan hidup. 6 jarahan perak. Dan 11 jarahan emas. Dia melihat panel informasi dan menghitung dalam hati. Kerusakan titik lemah sekarang meningkat 200%. Artinya,
Mengenai titik lemah, efektivitasnya jadi 2 kali lipat sebelum dan sesudah evolusi. Perbedaan titik lemahnya sangat jelas. Jika dibesar-besarkan, setengah tubuh musuh bisa dianggap sebagai titik lemah. Tebasan perisai bayangan pasti akan menghasilkan kerusakan tinggi. Skill pengambilan kepala juga diperkuat. Cooldown-nya berkurang dari 30 menjadi 25 detik. Rasanya cukup kuat untuk membunuh bos emas dalam sekejap. Tapi dari tingkat epik ke mitos membutuhkan terlalu banyak poin evolusi. Tingkat legenda saja butuh 200 poin. Untuk meningkatkan tangan rakus lebih lanjut, butuh 3.400 poin. Aku sekarang hanya punya sisa 9 poin. Lebih baik, aku tingkatkan kekuatan serangan dari belakang saja. Begitu dia selesai berpikir, panel itu muncul lagi. Tan Fong melihat ke panel itu dan berkata dalam hati, bos perakit dan para pemain itu memberiku lebih dari 1.400 hari harapan hidup. Mantap. Ayo kembali ke kota. Dia belum sempat menutup panelnya saat seseorang diam-diam mendekat dari belakang. Dia melesat seperti angin, mengayunkan pisaunya sambil berteriak, mati kau. Bayangan pisaunya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya, tapi mata pisaunya meleset. Tidak berhasil menyentuh Tan Fong. Gadis itu bingung, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia bergumam, kenapa bisa begini? Dia teriak tuh. Tahu tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dia pun berteriak, sialan. Tembus pandang. Di atas tebing. Para penggemar Tongfi mengangkat obor dan berteriak, mati kau. Bajingan bayangan, kau sudah terkepung. Seseorang dari kelompok itu berteriak keras. Kami datang untuk membalaskan dendam untuk kakak Tongfi. Tan Fong segera menggunakan skill pencarian bayangan. Meo Fibao menarik busurnya sambil berkata, percuma saja. Kami bisa mendeteksi tembus pandangmu. Anak panah melesat dari busur, melungkur ke langit. Dia melihat sebuah siluet muncul dan langsung berteriak, bagus sekali. Dia terlihat. Tiofi Miu Miu berteriak, para saudari, gunakan skill terkuat kalian. Habisi dia. Serangan maut permaisuri Fan. Bahkan rumput pun tak akan tumbuh. Gadis yang tadi melihat serangan itu meluncur ke arahnya. Dia berteriak panik, tunggu. Itu aku. Tapi sudah terlambat. Serangkaian skill meledak dengan dahsyat. Asap dan debu tebal menutupi seluruh pandangan. Tiofi Miu Miu masih berteriak, tidak apa-apa. Dia bukan penyihir. Itu membuktikan dia tidak tulus pada kakak Vi. Ini adalah karmanya. Cepat lebes kenilang. Cari si bayangan. Meo Fibao menyabab. Mengaci, suara lonceng yang dingin terdengar. Panel informasi pun muncul. Paku Lantera Api Iblis. Item spesial. Melumpuhkan musuh dalam radius 100 meter selama 3 detik. Dengan waktu cooldown 600 detik. Para penggemar belum sempat bereaksi saat seluruh tubuh mereka menjadi kaku. Meo Fibao berteriak, tidak bisa bergerak sama sekali. Tepat setelah itu, mereka semua ditarik mundur dengan paksa. Merasa ketakutan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Fong mengkul secepat engine, menggunakan tebasan perisai bayangan, dan langsung menghabisi seluruh penggemar fanatik itu. Dia tetap dalam mode menghilang, dan langsung bergerak ke tempat persembunyian Tongfi. Tongfi mengintip ke sekeliling dan bergumam, apa yang terjadi? Kenapa semua orang mati? Apa ini perbuatan si kegelapan? Tidak mungkin. Jika dia yang menyerang, seharusnya dia menampakkan wujudnya. Tan Fong mendekat tepat di depan wajahnya dan berkata dengan suara dingin, Tongfi, kau sudah mati. Dia terkejut dan buru-buru mengeluarkan jurus. Sialan. Perisai sihir. Tapi perisai itu hancur berkeping-keping hanya dalam sekejap mata. Serangan Tan Fong terlalu cepat. Tongfi jatuh tersungkur. Dan darah berceceran di mana-mana. Tubuhnya menghilang, hanya menyisakan jatah hidup. Tan Fong melihatnya lalu tersenyum tipis. Lumayan banyak juga. Lebih dari 2000 hari yang bisa ditransaksikan. Tapi para penggemar wanitanya tidak punya sama sekali. Mungkin sudah mereka serahkan semua untuknya. Sudah berapa lama berlalu, tapi mereka masih menganggap ini hanya sebuah permainan bodoh sekali. Sayangnya, jatah hidup ini tidak bisa ditransaksikan. Padahal jika dijumlahkan bisa mencapai 100 tahun. Sia-sia sekali. Pemandangan pun kembali ke kota kecil yang ramai itu. Tongfi hidup kembali dan berteriak marah. Sialan. Dari 2000 hari, sekarang sisa 500, si kegelapan brengsek itu. Kenapa tidak bisa mendeteksinya? Meo Fibao menjawab. Aku sudah menggunakan skill, tapi hanya melihat 2 saudari assassin itu. Tiofi Miu Miu menyala. Mungkin, skill menghilangnya berada di level yang lebih tinggi. Meo Fibao menambahkan. Skill mata, elangku hanya bisa melawan skill menghilang level 1. Kalau dia berada di level 2 atau lebih, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tongfi membentak. Si kegelapan itu datang dan pergi begitu saja. Bagaimana kita bisa melawannya? Setelah lelah memaki, dia kembali takut dibunuh lagi dan berkata pada dirinya sendiri. Aku kan tidak punya salah padanya. Dia pasti tidak akan datang lagi. Kecuali, kalau dia iri dengan ketampananku. Mendengar perkataannya, para penggemar menjadi bersemangat. Demi keselamatan semua orang, ayo kita pindah tempat leveling kemanapun Vivi pergi. Kami bersumpah akan mengikutinya. Tidak lama kemudian, di kota kecil kunang-kunang, Tan Fong sedang mencari-cari sambil tetap menghilang. Dia melihat sekeliling dan bergumam. Aneh sekali. Kemana Tongfi menghilang? Apa dia pindah ke kota lain? Atau sudah keluar dari permainan? Dia menampakkan diri dan bertanya pada orang yang lewat. Hei, apa kau melihat Tongfi? Orang itu terkejut dan hampir berteriak. Master Kegelapan. Pria itu menjawab dengan gemetar. Mereka pergi ke arah sana. Tolong bunuh saja dia. Tapi ampuni pacarku, dia adalah Meo Fibao, si pemburu wanita. Tan Fong berkata dengan dingin. Ganti saja pacarmu. Dia berpikir dalam hati.
Jadi dialah yang bisa mendeteksi skill menghilang. Saat pria itu masih memohon, Tan Fong sudah lenyap. Dia kembali menghilang dan mengikuti arah yang ditunjukkan. Sambil berpikir, aku tahu arahnya, tapi tujuannya belum jelas. Mencari mereka akan memakan waktu. Andai saja aku bisa bertemu Ye Tuyat. Di belakangnya, pria itu masih berteriak, Master, aku mohon padamu. Saat dia sedang berjalan, sesosok bayangan tiba-tiba melesat di hadapannya. Sosok itu membuat Tan Fong langsung mengenalinya. Itu Yet. Dia menampakkan diri dan mengejarnya. Memanggil dengan keras. Nona pemikir. Tolong aku. Dia berbalik dan bertanya. Kau adalah si kegelapan. Dia tidak menjawab, tapi langsung mengeluarkan tongkat sihir dan berkata dengan cepat. Jobmu bisa mencari target dalam jangkauan yang luas. Kan carikan tongfi untukku. Nanti aku akan menjual tongkat sihir emas ini padamu dengan harga murah. Anggap saja sebagai imbalan. Mata Ye Tuyat langsung berbinar-binar, sambil melakukan transaksi. Dia bertanya, bagaimana kau tahu aku punya kemampuan itu? Aku belum memberitahukannya pada siapapun. Tan Fong menjawab, jangan banyak tanya. Kau mau senjata emas ini atau tidak? Dia ragu sejenak lalu berkata, mau. Tapi jatah hidupku tidak cukup. Tan Fong menyela. Apa kau tidak punya 500 hari? Harga aslinya, setidaknya 700. Dia teringat. Ah, aku punya. Ayo transaksi sekarang. Notifikasi pun muncul. Transaksi berhasil. Dia tertawa polos. Tongkat sihir tingkat emas. Tan Fong mengetuk pelan dahi gadis itu, membawanya kembali ke dunia nyata. Dia mengingatkannya, cepat lakukan tugasmu. Ye Tuyat merapal mantra sambil berpikir. Meskipun ini pertama kalinya bertemu si kegelapan, tapi rasanya sangat familiar. Mulutnya masih sempat bercanda. Master tidak takut aku ambil barangnya, lalu kabur. Tan Fong menjawab. Kenapa? Bukankah kau juga membenci Tong Fi? Dia bertanya balik. Kau bahkan tahu aku membencinya. Apa kau temanku di dunia nyata? Suaramu terdengar sangat asing. Dia menjawab dengan ambigu. Coba saja tebak, Ypsilon Tuyet Tazenyong tipis. Aku malas menebak. Lalu dia berbalik dan berkata kepada burung putih. Ayo pergi. Dia berhenti bercanda. Wajahnya berubah menjadi serius. Dengan tatapan mata yang tajam dan dingin, burung putih mengepakkan sayapnya meninggalkan area pemukiman yang padat. Terbang lurus menuju pegunungan batu merah yang menjulang tinggi. Di kejauhan terlihat siluet seseorang. Ye Tuyat terdiam sejenak lalu berkata, aku sudah menemukan Tong Fi. Dia melaporkan koordinat 3866, 9527. Tapi tidak yakin mereka akan tetap di sana. Bisa jadi saat kita tiba mereka sudah pergi. Tan Fong segera menjawab, tambahkan aku sebagai teman. Awasi mereka, dan laporkan segera jika ada pergerakan. Itu Yet ragu-ragu. Kalau ini memakan waktu maka. Sebelum dia selesai bicara, Tan Fong memotongnya. Hanya sebentar saja kok. Tan Fong mail cepat ke depan. Lalu tiba-tiba dia berhenti. Dia berhenti di balik sebatang pohon besar. Itu Yet yang merasa aneh pun bertanya. Kenapa Master berhenti? Tan Fong menatap lekat pada simbol yang terukir di batang pohon itu. Lalu berkata, coba lihat apakah ada pohon lain yang serupa di sekitar sini. Itu Yat segera menjawab. Tunggu sebentar. Master, ada satu pohon sekitar 100 meter di depan. Dan satu lagi di sebelah kiri dengan jarak yang kurang lebih sama. Tan Fong menyentuh ukiran itu dengan tangannya secara perlahan. Itu Yat bertanya dengan penuh rasa penasaran. Itu simbol apa ya? Tan Fong hanya menjawab dengan samar. Coba saja kamu tebak. Tepat setelah kata-katanya, cahaya bersinar di antara ketiga pohon dan membentuk sebuah segitiga. Sebuah pilar cahaya muncul di tengahnya. Aita Yut berteriak kaget. Peti harta tingkat Yok. Tan Fong mengamati dengan saksama, lalu bergumam pelan. Tidak kusangka di desa pemula ada berkah dewa kuno. Keberuntunganku tidak buruk, bahkan berhasil membuka peti harta perawan. Berkah dewa kuno bisa muncul di mana saja di tanah terlantar. Selama simbol yang cukup diaktifkan maka berkah akan terbuka. Terkadang memanggil bos, terkadang monster, atau harta karun. Bahkan bisa juga hadiah langka. Ye Tuyat memuji dengan takjub. Master hebat sekali. Di dalamnya pasti ada setidaknya 1000 hari umur. Kalau diuangkan, bisa mencapai puluhan ribu. Tan Fong berpikir, perkiraan ini cukup akurat. Di kehidupan sebelumnya, nilai tukarnya 1:10.000. Lalu di hari kedua naik menjadi 1:50.000. Ye Tuyat yang mengamati melalui burung putih. Melihatnya hanya menyapukan tangan ke simbol itu. Dan segera mengingatnya. Siapa tahu nanti bisa menemukan lebih banyak hal lain. Tan Fong membuka peti itu. Dan sebuah panel informasi muncul. Anda menerima buku keterampilan tingkat Jiok. Kutukan bunga mekar. Dia menatap tulisan itu dengan terkejut. Keterampilan macam apa ini? Panel menampilkan deskripsi. Kutukan bunga mekar. Tingkat Giok. Keterampilan umum. Dalam 15 detik setelah kematian, bunga kutukan akan tumbuh di tubuh musuh, dan menyedot seluruh umur yang dapat diperdagangkan. Tidak ada waktu tunggu. Tan Fong berpikir dalam hati, ini benar-benar keterampilan yang aneh. Di kehidupan sebelumnya aku pernah mendengarnya. Baru sekarang aku tahu nama aslinya adalah kutukan bunga mekar. Kedengarannya masuk akal. Dia pun segera mempelajarinya. Lalu berpikir lagi, dengan keterampilan ini, setiap kali aku membunuh pemain, selama mayatnya utuh, bunga kutukan ini akan menyedot semua umurnya. Hari kehancuran Tong Fi akan segera tiba. Aku akan membunuhmu sampai kamu benar-benar keluar dari permainan. Lalu mencapai level 10. Membawa kekuatan itu ke dunia nyata. Dan membunuhmu sekali lagi. Adegan beralih. Seekor serigala melolong dalam keputusasaan. Setelah beberapa serangan, serigala itu akhirnya tumbang di hadapan kelompok Tong Fi. Dia berkata dengan sombong, kita sudah sejauh ini.
Si bayangan gelap itu pasti tidak akan mengejar. Kau merebut bos perakku dan membunuhku 2 kali. Itu sudah cukup. Tunggu saja sampai aku lebih kuat. Aku akan membalasmu 2 kali lipat. Tiofi Miu Miu tiba-tiba berteriak. Kak. Lihat itu. Di seberang sana ada orang yang sedang melawan bos. Tongfi melirik dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Sepertinya mereka penggemar Ngu Jaiki. Mendengar nama itu, Tiofi Miu Miu menjadi marah dan berkata, "Apa katamu?" Tiofi Miu Miu berteriak seolah terprovokasi. Pengjemaring Ngu Jaiki Pslong. Sampah-sampah itu hanya ingin membantunya naik peringkat. Dia lalu berseru, "Saudari-saudari, serang! Bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun menghalangi kakak." Kelompok di seberang mengira mereka mendapat bantuan. Mereka berseru dengan gembira. "Bagus sekali. Ada bala bantuan datang. Darah bos hampir habis. Ayo serang bersama." Tiba-tiba, sebuah tongkat sihir melesat dan menghantam tepat di wajah orang yang baru saja berbicara itu. Tiofi Miu Miu melotot tajam, lalu menghentakkan tongkat sihirnya dengan keras ke tanah. Seseorang dari tim itu berteriak panik. "Along!" Sementara Nisa di sebelahnya berteriak dengan marah. "Apa yang kalian lakukan? Apa kalian sudah gila?" Tiofi Miu Miu berkata dengan suara dingin. Inilah akhir bagi para penggemar Ngu Jiaiki. Gadis itu mendengar nama yang asing, dan berkata dengan bingung. "Ngu Jiaiki itu siapa? Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti." Begitu kata-katanya selesai, 2 anak panah melesat, menembus mata dan mulutnya. Rekan setimnya berteriak histeris. "Misa!" Kelompok Meo Fibao bersorak dengan lantang. Berjubah emas, menjadi raja. Terbang tinggi bersama Vi. Sapu bersih 8 penjuru. Kuasai alam semesta. Seluruh kelompok menyerbu dengan membabi buta. Tidak membedakan antara pemain atau monster. Membantai semua yang ada di depan mata mereka. Saat asap menghilang, yang tersisa hanyalah jejak umur. Tongfi merasa bersyukur. "Ya ampun. Terima kasih adik-adik. Aku hampir saja celaka oleh penggemar Ngu Jiaiki." Zonggu Yahat. Para penggemar terharu dan berkata serempak. "Kakak tidak perlu berterima kasih. Kemanapun kakak pergi, kami akan selalu mengikutimu." Sementara kelompok itu masih mengamuk. Di atas tebing tinggi, sebuah tatapan dingin mengawasi mereka. Itu adalah Tan Fong. Dia diam-diam menggilang. Di bawah sana, para penggemar tiba-tiba menjadi pucat dan berteriak. "Kak Vi! Kakak!" Tong Vi juga tertegun. Sebuah suara dingin terdengar. "Kau sudah mati." Sebuah kilatan cahaya muncul, dan kepalanya terpenggal dari lehernya. Para penggemar meraung dan menangis. "Kakak!" Tan Fong masih belum berhenti. Dalam kondisi menghilang, dia mendekati tubuh Tong Vi yang tanpa kepala. Dia berbisik. Kutukan bunga mekar. Dan dari leher pria itu tumbuh sekuntum bunga merah menyala. Orang-orang di sekitarnya berseru kaget. "Apa itu?" Tong Vi dihidupkan kembali di kota kecil setelah menerima tebasan itu. Dia berteriak marah. "Bayangan sialan, kau punya masalah ya? Kenapa terus mengikutiku? Apa kau iri karena aku punya banyak penggemar sialan? Dia pasti datang ke kota api kunang-kunang karena aku. Jangan-jangan orang yang dia sukai adalah penggemarku. Apa hubungannya coba?" Saat dia sedang mengumpat, panel informasi mangkul. Umurnya terus berkurang. 400, 390. 380. Dia panik. "Kenapa umurku terus turun? Sudah kurang dari 400 dan masih terus berkurang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku dihukum karena terlalu sering mati?" Para penggemarnya juga hidup kembali satu persatu. Mereka melihatnya dan berteriak panik. "Kakak! Gawat! Di mayatmu tumbuh bunga merah." Bunga itu menyedot sesuatu. Tong Vi tertegun, lalu bertanya dengan cepat. "Apa? Bunga tumbuh di tubuhku. Apa itu menyedot umurku?" Panel informasi terus menunjukkan penurunan. 350. 340. 330. Dia akhirnya mengerti. Bayangan sialan. Jurus yang sangat kejam. Dia benar-benar ingin membunuhku. Dia berteriak. "Sepad offline. Kalau tidak umur, kita akan habis. Semuanya. Aku akan keluar untuk membeli umur tambahan. Mengganti perlengkapan. Lalu kembali untuk membunuhnya." Mendengar itu, para penggemar menjawab. "Kami akan pergi kemanapun yang kakak inginkan." Dia menggertakkan giginya. "Bayangan. Tunggu saja kau. Aku tidak berlatih selama 2,5 tahun hanya untuk dikalahkan seperti ini. Aku akan menggunakan uang untuk menghancurkanmu." Di tempat lain, bunga lili laba-laba merah menyala di seluruh area. Tan Fong baru saja membereskan kelompok penggemar Tong Vi. Bunga merah tumbuh subur di tubuh mereka. Panel informasi mangkul. Karena terlalu banyak membunuh, tingkat kejahatan saat ini adalah level 4. Jika mati akan kehilangan 96,875% umur. Dia tidak terlalu peduli, dan hanya berkata, "Bertambah 1000 hari lagi." Mereka memang membunuh banyak orang, tapi sepertinya mereka semua sudah offline. Burung putih masih terbang tinggi di atas mengamati sejak awal. Yetuyat berseru dari kejauhan. Menakutkan sekali. Memang benar-benar pemain papan atas. Tan Fong memanggil. "Cucuya, Tong Vi sudah offline kan?" Dia menjawab. "Penal. Dia dan para penggemarnya semua sudah offline." Pria itu melanjutkan. "Lain kali jika dia offline, segera beritahu aku." Dia bertanya dengan tergesa-gesa. "Baik. Zuhu, bolehkah saya pergi sekarang?" Tan Fong memanggilnya kembali. "Tunggu. Aku punya skill pedang suci tingkat emas untuk kelas pendeta. Apa kau mau?" Dia bersorak. "Mau. Tentu saja mau." Pria itu menjawab. "Tunggu aku di kota kecil." Dengan gembira, wanita itu menjawab. "Baik." Tan Fong kembali dan mengeluarkan buku skill.
Barang ini bernilai 500 hari umur. Tapi jika kau setuju membantuku satu hal, aku akan menjualnya setengah harga. Wanita itu terkayut. Menyilangkan tangan menutupi tubuhnya. Zuhu, saya tidak menjual diri. Pria itu menghela napas. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin kau bergabung dengan timku dan menjadi penyembuh. Tetap, Yetuyat kembali serius dan setuju. Tapi jika rekan timnya terlalu payah, aku akan melapor pada Suhu. Tan Fong meyakinkan. Mereka tidak payah kok. Aku akan menghubungi mereka sekarang. Adegan berganti. Hujan turun deras. Dan seekor monster berhasil dikalahkan. Vuong Man melancarkan serangan terakhir. Seluruh tim bersorak. Bagus. Kita berhasil membunuhnya. Dia buru-buru memanggil. Ciuju. Sembuhkan racunku. Wanita itu bertanya dengan bingung. Sembuhkan racun bagaimana? Vuong Man berteriak. Benar. Seorang pendeta punya skill itu. Cepatlah. Aku sudah mau mati. Tiodu dengan panik mencari jurusnya. Lalu dengan lantang berkata. Lihat aku. Jurus Pemonian. Tapi serangannya malah mengenai pohon di sampingnya. Serangan yang meleset itu membuat wajah Litu pucat pasi. Dan kondisi Vuong Man menjadi semakin berbahaya. Tiodu berkata dengan suara pelan. Maaf ya. Bidikangku meleset. Begitu dia selesai bicara. Vuong Man pun tumbang. Rekan satu timnya berteriak. Kapten seluruh kelompok kembali ke kota kecil dengan perasaan sedih. Vuong Man mengerutkan keningnya sambil berpikir. Sepertinya aku harus mengganti gadis ini. Tapi di mana bisa menemukan pendeta kelas tersembunyi sekarang? Semua pemain hebat sudah punya tim. Tiodu masih terlihat ceria. Sambil melihat panelnya dia berpikir. Hari ini mudah sekali. Sudah naik ke level 4. Bagus. Sebentar lagi, aku pasti akan bertemu Tong Fi. Tepat pada saat itu, Tan Fong mengirim pesan. Vuong Gemain. Aku punya seseorang. Kelas tersembunyi pendeta Dewa Burung Putih. Dia kuat. Apa timmu membutuhkannya? Dia sangat gembira. Kalau kakak senior yang bilang begitu sudah tidak perlu diragukan lagi. Pasti hebat. Tan Fong berkata. Dia ada di kota kecil bunga api. Di sana monsternya sedikit. Lebih baik kalian berlatih bersama di sana. Vuong Man menyabab. Kokok sekali. Kami akan segera ke sana. Setelah selesai bicara, dia mendatangi Tiodu dengan ekspresi canggung. Begini. Cioju. Di sini terlalu ramai. Kami berencana untuk pindah tempat latihan. Levelmu juga masih rendah dan berbahaya. Jadi, kami tidak bisa mengajakmu ikut lagi. Dia mencoba menahan mereka. Tapi aku kan baik-baik saja. Seluruh tim tidak menoleh ke belakang. Sambil berlari, mereka berteriak dari kejauhan. Sudah tidak ada waktu lagi. Jaga dirimu baik-baik ya. Cioju. Dia menjadi sangat marah. Dasar brengsek. Kalau mau mengeluarkanku bilang saja terus terang. Tidak perlu pakai alasan segala. Aku akan mencari master kegelapan sendiri saja. Saat ini, tim Vuong Man sudah bertemu dengan Tan Fong. Dia melambaikan tangannya dan menyapa. Master. Sebuah panel muncul. Anda menerima 800 hari sisa hidup. Vuong Man berkata, ini adalah perlengkapan yang dibeli sebelumnya. Aku masih berutang 500 hari. Nanti Kapten An akan mengirimkannya. Begitu mendengar nama itu, Tan Fong langsung berpikir. Enbuka. Sambil berkata, dia memperkenalkan. Ini Ypsilon Tuyet. Dan yang itu Vuong Man. Ayo berkenalan. Dari kejauhan terdengar suara. Vuong Gemain. Aku sudah sampai. Seorang pemain bernama Penegak Keadilan berjalan mendekat. Tan Fong langsung mengenalinya. Itu benar-benar Anfu. Dengan julukan itu, kelas tersembunyi pendekar pedang naga. Peringkat 20 besar dunia di kehidupan sebelumnya. Pilar dari kerajaan Xia Agung. Dan mimpi buruk bagi musuh dari negara lain. Dia menjabat tangannya sambil tersenyum. Master Kegelapan. Senang bertemu denganmu. Aku Anfu. Aku sangat mengagumimu. Tan Fong hanya menjawab. Hello. Dalam hatinya dia berpikir. Ini adalah pertama kalinya, aku bertemu dengan orang yang posisinya pernah lebih tinggi dariku. Anfu langsung bertanya. Master. Levelmu naik begitu cepat. Apakah ada rahasia khusus? Atau jangan-jangan kamu adalah seorang transmigrator? Atau reinkarnator? Tan Fong tidak menjawab. Dia hanya teringat bahwa di kehidupan sebelumnya wanita ini tidak satu tim dengan Vuong Man. Sekarang sisa hidupnya pasti sudah dibeli oleh kota Gianghai. Dia memiliki kemampuan bertahan hidup yang sangat kuat. Wajar jika pemerintah menaruh kepercayaan padanya. Anfu melanjutkan perkataannya. Master. Kalau ada barang yang ingin dijual berikan saja padaku. Aku akan membeli semuanya. Sisa hidup para